Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Senang Malam saya kali ini. Mas. Iya. Oh, malam ya. Sorry. Malam. Karena bagi saya semuanya itu rasanya pagi gitu. Jadi optimis terus, begitu ya teman-teman ya. Oke. Mantap. Selamat pagi terus. Selamat pagi terus lah pokoknya. Sebentar, saya mute dulu. Mohon maaf. Oke, saya mute dulu. Sudah. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai mungkin ada baiknya kita berdoa dulu ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga nanti apa yang akan disampaikan, apa yang nanti akan coba kami berbagi itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Berdoa menurut agama dan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Karena ini Bang Ega ini lagi belum hadir, jadi dan acara sudah dimulai, kita nggak perlu namanya menunggu Bang Ega. Mungkin saya minta dengan hormat Bang Dharma untuk menyampaikan dong kira-kira sambutannya seperti apa sih, gitu dia. Silakan Bang Dharma, waktu dan layar dipersilahkan, monggo. Mana suaranya? Sedih mood, Mas. Masih di? Oke, sudah. Silakan. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menggembirakan Kornas mendapatkan vitamin baru. Bang Madani yang sangat konsen di dunia sosial media. Kenapa sosial media ini begitu penting? Jelas kita saat ini menghadapi kampanye yang bukan saja sibuk di darat, tetapi di udara juga sangat penting bagaimana kita membranding Pak Ganjar Pranowo dan Ganjaris sebagai sebuah organisasi relawan yang semakin lama semakin eksis dan sangat diperhitungkan. Nah, teman-teman semua yang hadir di dalam ruangan Zoom ini sangat beruntung karena memang materi yang akan diberikan ini adalah bekal bagi kita semua untuk bertempur menghadapi tantangan kita ke depan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan juga salam dari Ketua Umum yang memang kebetulan sedang ada kesibukan. Dan Mas Ega juga mungkin ada kesibukan, biasanya nih masih di jalan. Sudah hadir dia ternyata. Oh, sudah hadir. Silakan Mas Ega yang memang bidangnya Mas Ega ini, strategi kehumasan termasuk sosial media ini. Silakan langsung Mas Ega aja. Silakan Mas Ega. Yo Bang Ega, waktu dan layar dipersilahkan deh. Mana orangnya? Halo Bang Ega. Bang Ega. Mana orangnya? Udah masuk tapi belum ini ya teman-teman ya. Sebentar, mana Bang Ega nih? Gak asik kalau misalnya dia nggak ngasih, karena Bang Ega ini atasan saya. Bahaya nanti kalau kita nggak direstui nanti. Iya, bahaya itu. Mana Bang Ega? Keluar lagi dia. Oke deh. Makasih Bang Dharma atas sambutan pengantar dari mewakili teman-teman dari Koordinator Nasional. Saya mungkin saya mulai aja langsung ya pada intinya. Saya minta izin untuk share screen dulu sebentar. Saya share screen dulu. Wait. Saya share screen dulu materi untuk. Jadi nanti saya akan bawakan slide nanti. Cuma mungkin durasinya sekitar 15 menit. Jadi teman-teman mohon diperhatikan, nanti setelah 15 menit kita sisanya adalah praktek. Praktek nanti langsung dari smartphone masing-masing. Saya akan contohkan nanti pakai smartphone. Jadi biar kita sama-sama enak seperti itu ya. Karena ini sifatnya adalah workshop seperti itu teman-teman ya. Bukan bukan seminar, apalagi webinar seperti itu. Oke, izin saya share screen dulu. Seharusnya sudah saya siapin. Nah, ini dia. Oke, sudah kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Saya lanjutin dulu. Jadi pelatihan kita hari ini tentang sosial media branding. Sebetulnya sih apa yang mau kita bahas di sosial media branding seperti ini? Ada beberapa hal kalau misalnya kita berbicara tentang sosial media, teman-teman. Kenapa? Tadi saya mengutip apa yang tadi dibilang sama Bang Dharma. Memang ini kita penting. Kita kan nanti akan banyak lebih perang di udara dibandingkan di darat.
Dan memang divisi Humas dan Media ini adalah sebetulnya garda terdepan. Teman-teman ini juga lah yang menjadi garda terdepannya dari organ yang sedang kita bangun ini, Ganjaris pada khususnya seperti itu ya. Ya tujuan kita memang untuk membranding Pak Ganjar supaya menjadi Indonesia satu. Saya lanjutin dulu. Saya kenalkan dulu, nama saya Ahmad Madani, mungkin biar teman-teman itu tahu, saat ini memang saya aktif di komisi itu Asosiasi Komunitas Profesi Sales Indonesia. Kebetulan saat ini saya berada di divisi vokasi, jadi saya lebih banyak mendidik anak-anak, generasi muda, baik itu dari SMK, kampus, dan lain sebagainya, tentang bagaimana mereka bisa jualan, baik itu jualan secara offline ataupun jualan secara online. Pokoknya berkaitan dengan vokasi. Selanjutnya saya juga aktif di Asosiasi Guru Marketing Indonesia ataupun AKMARI, dan kebetulan baru ya 1 mingguan lah, 1 minggu lebih dikit, belum sampai 2 minggu. Kebetulan kemarin diajak sama Bang Ega untuk aktif di tim Humas dan Media Ganjaris. Tugasnya yang pertama adalah ini mencoba membantu membenahi untuk yang media sosial. Saat ini sih tugas saya pertama adalah di Instagram. Jadi kalau misalnya di mungkin 7 sampai dengan 10 hari terakhir teman-teman yang melihat postingan IG di Ganjaris gitu kan, ada istilahnya katanya mimin, yaitu kebetulan kami yang saat ini lagi kita kelola seperti itu ya. Ini TikTok saya di Madani Ray, YouTube saya juga ada Madani Ray, Instagram juga ada di Madani Ray seperti itu. Saya lanjutin dulu. Oke. Sekarang kita berbicara tentang masalah Ganjar, ya kan? Jadi kenapa saya bilang di sini kenali nilai jual. Jadi kira-kira ketika lagi kita ditanya apa sih kelebihan Ganjar Pranowo? Jawaban yang terlintas di kepala kita bisa jadi, satu, dia gubernur Jateng. Kedua, oh Pak Ganjar itu orang yang suka olahraga. Oh Pak Ganjar itu orang partai dari PDIP. Pak Ganjar itu mantan anggota DPR. Pak Ganjar itu begini. Itu yang terlintas di kepala kita tentang Ganjar Pranowo. Begitu dia ya. Jadi yang bisa kita, ketika lagi teman-teman ditanya, apa sih kelebihan Pak Ganjar? Kira-kira kalau misalnya kamu pengen mempromosikan Pak Ganjar, apa yang mau dipromosikan? Saya yakin jawabannya nggak jauh dari yang tadi saya sebut. Berjateng, suka olahraga, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, ketika lagi kita menjual produk, begini teman-teman. Saya bukan masalah anggap Pak Ganjar ini sebagai produk ya, cuma ini dari sisi pemasaran ataupun branding, selama ini kita selalu, misalnya ditanya, kelebihan barang kamu apa? Produk kamu apa? Jasa kamu itu apa? Kita bisa jadi bilang, oh produk saya terbaik, harganya murah, dan lain sebagainya. Karena tidak ada namanya kecap nomor 2. Semuanya kecap pasti nomor 1. Begitu ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Itu juga yang dilakukan oleh teman-teman dari relawan Ganjar yang lain. Misalnya sahabat Ganjar, Des Ganjar, dan sebagainya, Ganjarpedia. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Gitu loh. Jadi, apa selanjutnya? Selanjutnya adalah bukan hanya sekedar kita mengetahui profil Pak Ganjar, kelebihannya Pak Ganjar itu apa, ininya tuh apa. Kalau misalnya di produk itu mungkin fitur arti manfaat, FAM begitu kan. Tetapi yang paling penting adalah unique selling point-nya. Apa yang membedakan Pak Ganjar? Sekarang kita bicara, kita pengen jadikan Pak Ganjar ini sebagai salah satu capres dan atau presiden di tahun 2024, memenangi Pilpres di tahun 2024. Apa yang selama ini mau kita kenalkan supaya orang-orang itu mau gitu loh, orang-orang itu mau memilih Pak Ganjar. Apa sih sebetulnya yang mau kita ini? Biasanya ya tadi, oh Pak Ganjar tuh gubernur Jateng 2 kali, dia bawa Jateng itu hebat dan lain sebagainya. Semua relawan juga pasti akan mengangkat seperti itu. Tetapi kalau kita bicara di sosial media, Anda tidak cukup dengan hanya berbicara kelebihannya saja. Ada istilahnya namanya unique selling point. Jadi artinya apa? Bagaimana kalau saya rubah pertanyaannya, apa kelebihan Pak Ganjar yang tak dimiliki oleh kandidat capres yang lain? Oh, Pak Ganjar Muslim. Capres yang lain saya yakin Muslim juga. Oh, Pak Ganjar punya pengalaman memimpin provinsi. Saya yakin juga ada juga capres yang lain yang punya pengalaman memimpin provinsi. Oh, Pak Ganjar itu dia anggota DPR. Saya yakin juga ada capres yang background-nya itu dari anggota DPR. Jadi artinya apa? Kita harus coba telah, coba kita gali. Kira-kira Pak Ganjar itu dia punya kelebihan apa yang tidak dimiliki oleh orang lain? Saya ambil analogika begini. Saya sebut merek aja ya. Misalnya Aqua. Aqua itu mereknya macam-macam pasti dong. Air minum mineral ya. Ada Aqua, ada Lebinaro, ada lagi apa namanya Ades, ada Fit dan lain sebagainya. Apa yang membedakan antara Aqua dengan yang lain? Begitu dia. Aqua saya yakin harganya rata-rata ya kalau misalnya di toko-toko itu pasti jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Saya yakin mungkin selisihnya 1.500 dan lain sebagainya. Tapi apakah produknya dia laku? Tetap dia laku.
Bagaimana Aqua itu bisa membangun brand? Oh, karena Aqua itu dia brand air mineral pertama. Bukan itu sebetulnya. Coba kalau teman-teman perhatikan ya. Ini contoh dari unique selling point dari Aqua ya. Kalau mungkin kelebihannya Aqua adalah kemasannya bagus, airnya murni dan sebagainya. Saya yakin merek Ades, Le Mineral dan sebagainya semua juga mereka mengklaim hal yang sama. Pernah nggak teman-teman lihat Aqua gitu ya? Iklannya, saya tuh pernah lihat setiap 1 liter Aqua yang Anda beli sama dengan 10 liter air di Flores. 1 liter sama dengan 10 pengadaan air 10 liter di Flores. Itu unique selling point. Artinya apa? Dia punya kelebihan yang tak dimiliki oleh kompetitornya. Nah, ini yang sebetulnya harus kita gali juga dari sosok Pak Ganjar. Kira-kira apa sih? Saya ambil contoh ya, misalnya nih saya contoh aja dulu. Mohon maaf. Saya ambil contoh. Jadi USP ini unique selling point dari Pak Ganjar. Ini bayangan saya ya, jadi bisa jadi benar, bisa jadi salah, tolong dikoreksi seperti itu. Apa kelebihannya Pak Ganjar yang tak dimiliki oleh capres lain? Contohnya nih, melek teknologi. Saya melihat sosok Pak Ganjar itu adalah satu-satunya kandidat capres yang ada saat ini yang paling melek dengan teknologi. Coba kita lihat, saya melihat datanya paling gampang sederhana dari sini. TikTok sama Instagram. Instagram dan TikTok lah ya. Follower Pak Ganjar itu cukup tinggi dibandingkan kandidat capres yang lain. Oh, mungkin bisa jadi dia kalah sama dari sisi follower. Tapi kalau kita bicara dari insight, engagement rate, atau misalnya keterlibatan interaksi dia dengan para followernya, dengan orang-orang yang aktif di media sosial, Pak Ganjar bagi saya saat ini yang terbaik. Coba lihat posting-postingan Pak Ganjar. Mayoritas adalah ya dia sendiri yang posting begitu. Apalagi di TikTok. Follower Pak Ganjar itu paling tinggi dibandingkan kandidat capres yang saat ini ada. Itu kelebihan Pak Ganjar yang tidak dimiliki oleh capres. Ini contoh saja ya, ini misal gitu. Selanjutnya lagi adalah ya Pak Ganjar sih bagi saya sosok yang rendah hati saat ini. Pak yang lain juga mungkin bisa jadi rendah hati juga, tapi saya melihat begini aktivitasnya. Beliau tuh nggak ragu misalnya nyapa anak-anak yang ada di baru pulang sekolah. Mungkin teman-teman beberapa ada yang melihat lah pas lagi aktivitas Pak Ganjar di jadi Tugiman. Pernah dengar kan ya, pernah lihat lah ya, saya yakin pasti teman-teman pernah lihat seperti itu. Itu contoh-contoh beberapa dari unique selling point. Apalagi misalnya, Pak Ganjar ini saya lihat adalah sosok capres yang saat ini bukan hanya sekedar dia belusukan, tapi dia banyak silaturahim. Dia banyak bertemu dengan alim ulama setempat, bertemu dengan ini, dan lain sebagainya. Dan dia selama ini tidak pernah menjaga jarak. Tidak terlalu protokoler. Bahkan beliau itu tidak tidak sosok rendah hatinya dalam tanda kutip. Ketika lagi misalnya olahraga pakai sepeda, dia nggak ragu mampir ke sekolah, mampir ke sini, jadi lebih merakyat seperti itu. Tidak terlalu formal, bahkan bisa dibilang spontanitas. Itu beberapa USP yang saya gali dari sosok Pak Ganjar. Nanti teman-teman bisa gali sendiri, begitu ya. Ini beberapa lagi contohnya pegiat demokrasi, habis itu apalagi dia suka olahraga. Kita sama-sama tahu Pak Ganjar itu paling aktif, apalagi sepeda. Kita sama-sama itu sebetulnya yang perlu kita gali sosok dari Pak Ganjar. Jadi kelebihannya apa yang tidak dimiliki oleh capres lain. Saya lanjutin dulu. Nah, berkaitan dengan sosial media marketing, ini apa? Nih begini teman-teman. Kenapa perang udara ini akan menjadi satu hal yang paling signifikan begitu kan nanti di Pilpres 2024. Tapi sebetulnya bukan hanya dari Pilpres 2024. Di Pilpres sebelumnya pun juga ini sangat berpengaruh sekali. 160 ini data ya, data 160 juta orang Indonesia itu pengguna media sosial aktif. Tuh. Dari jumlah tersebut, pengguna terbanyak itu berkisar dari umur sekitar 25 sampai dengan 35 tahun. Bahkan data terbaru ini mulai dari 18 tahun pun juga sudah ada. Seperti itu, ya. Jadi ya termasuk kita berkaca kepada diri kita sendiri lah. Anda gunakan kuota, beli kuota 10 giga, 15 giga, 100 giga. Saya yakin ketika lagi ada bangun tidur, 80%-nya hanya untuk ngecek media sosial. Entah itu buka WhatsApp, buka Instagram, buka TikTok, buka Facebook. Lagi misalnya begini. Misalnya kita habis update nih di Facebook status, bikin tulisan, bikin postingan. Saya berani jamin, nggak sampai 5 menit Anda akan buka lagi. Cuma hanya ngecek yang like berapa, yang komen siapa aja. Betul kan? Kurang lebih seperti itu. Jadi ketergantungan orang jadi lebih banyak gunakan itu di media sosial. Makanya media sosial ini signifikan sekali. Dulu kalau kita berbicara digital marketing, branding, dan lain sebagainya, oh harus bikin website. Sekarang sudah nggak berlaku, guys. Seriusan, saya nggak bohong. Lebih kuat di media sosial.
Bahkan terkadang gara-gara media sosial opini publik itu terbentuk. Ada anekdotnya begini, kalau misalnya memang kita punya masalah, nggak bisa diselesaikan secara, misalnya mohon maaf, ngadu ke polisi, ngadu ke ini, apa semua nggak bisa terselesaikan, ngadulah sama netizen. Insya Allah akan lebih cepat, apalagi postingan itu viral. Kita sama-sama tahu. Seperti itu yang terjadi. Dan itu viral itu di mana sih? Media sosial. Ya YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Terus data selanjutnya lagi adalah apa? 99% akses media sosial yang dilakukan ini melalui ini, perangkat mobile. Jarang orang ngecek Instagram, ngecek TikTok itu dari laptop. Mayoritas dari smartphone, termasuk saya. Makanya nanti kita belajar pakai smartphone, begitu kan? Kenapa? Jadi tujuannya apa? Jadi pesan moralnya adalah saat kita membuat konten untuk di media sosial, usahakan konten yang Anda buat ini mobile friendly. Ya benar-benar bisa diakses di sini gitu kan, baik dari aspek rasionya, kualitas gambarnya, kualitas videonya, dan lain sebagainya. Dan beruntungnya kita, teknologi itu semakin berkembang. Desain itu bukan satu hal yang rumit lagi. Dulu bisa jadi, kalau mau desain harus pakai Photoshop, harus pakai laptop dengan spek sekian, RAM-nya begini, ini begini. Sekarang enggak, dari sini aja bisa. Ketika lagi saya dipercaya sama teman-teman untuk ngelola IG Ganjaris, sekitar 10 hari yang lalu, konten yang saya posting, itu semuanya adalah saya editnya dari sini. Dari handphone. Nggak ada namanya dari dari laptop. Bisa dibilang hampir nggak ada. Begitu ya. Saya lanjutin dulu. Oke, saya lanjutin lagi. Ini sosial media marketing ya. Nah, terus kalau misalnya kita bicara sosial media, yang perlu diperhatikan adalah kontennya. Nah, konten ini sebetulnya saya melihat teman-teman Ganjaris yang di daerah, termasuk Ganjaris yang ada di pusat juga, konten kita tuh udah cukup bagus sebetulnya. Karena syarat untuk konten supaya dia punya nilai marketing, nilai value yang bagus, itu ada 3 sebetulnya. Relevan, penting, dan yang paling penting adalah apa? Konsisten ketiganya. Nomor 1 ini, konsisten ini sudah kita capai. Saya lihat postingan pas lagi kemarin saya pegang IG Ganjaris itu udah 1000 lebih. Aktif sekali. Kontennya itu ada terus sehari bisa sampai 6, 9, 10, 15 konten sekaligus yang di-upload beredar seperti itu. Tetapi buat apa Anda punya konten yang bagus, tapi tidak diketahui banyak orang? Padahal hakikatnya, ketika lagi kita bikin konten, kita pengen tuh orang yang nggak tahu, jadi tahu. Artinya di situ itu yang paling paling signifikan, yang paling utama dari kita pas lagi kita tujuan kita membuat konten, biar orang yang tidak tahu jadi tahu, orang yang tahu makin tahu. Kalau perlu orang yang sudah tahu, sebarin lagi ke orang yang belum tahu. Jadi makin banyak lagi. Itulah yang disebut dengan nama jangkauan, atau istilahnya di media sosial impresi, atau reachment-nya seperti itu. Ya, jadi gitu. Nah, sekarang konten, tadi saya bilang relevan, penting, dan konsisten ya. Ya relevan jelas, karena kita pengen mempromosikan sosok Pak Ganjar, ya otomatis yang kita posting itu berkaitan dengan Pak Ganjar Pranowo, mungkin bisa jadi daily activity-nya, reward yang dia peroleh, atau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan, pokoknya Pak Ganjar apapun lah. Sampai kemarin saya bikin postingan, itu tentang sisi romantismenya Pak Ganjar. Jadi mungkin orang lihat selama ini Pak Ganjar, oh Gubernur Jateng, menghargai penghargaan ini. Relawannya rata-rata postingnya seperti itu. Saya coba dari sisi yang lain mengangkatnya, dari sisi romantismenya, dari sisi bagaimana dia memperlakukan istrinya. Rencananya besok mau saya posting lagi Pak Ganjar dan musik metal. Apa hubungannya? Begitu kan? Gitu ya. Jadi kita ambil dari sisi lainnya. Jadi yang berkaitan dengan Pak Ganjar. Kedua, penting ini maksudnya penting bukan menurut kita sebagai pembuat konten. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi istilah penting ini bukan penting menurut kita sebagai, oh penting ini Pak Ganjar kan meraih penghargaan ini, Pak Ganjar unggul di sini. Bisa jadi bagi kita penting untuk dikasih tahu sama orang, tapi orang belum tentu itu penting menurut dia. Jadi penting ini siapa? Menurut yang baca. Dan bagaimana kita bisa membuat dia itu tertarik dengan konten kita. Makanya perlulah teman-teman itu menggali tadi satu USP, yang kedua ada lagi apa? Soft selling. Contohnya begini saya bicara. Ada postingan, misalnya gini ya, postingan ini sama-sama tentang Ganjar Pranowo. Yang satu mengangkat, pilihlah Pak Ganjar sebagai calon presiden. Dukung Pak Ganjar untuk untuk menjadi calon presiden di 2024.
Ayo buktikan dukungan. Rata-rata postingannya seperti itu. Tapi di satu sisi ada lagi postingan, ini menurutnya teman-teman menarik ya. Ada satu postingan, tahu nggak kalau Pak Ganjar itu penggemar musik cadas. Kira-kira kita sebagai orang awam, apalagi anak-anak muda milenial, lebih suka yang mana? Pilihlah Pak Ganjar sebagai ini, atau misalnya, tahukah Anda, Pak Ganjar, tahukah Anda selera musik dari Pak Ganjar? Musik keras loh, musik cadas loh. Saya yakin lebih menarik yang musik tadi. Kenapa? Karena orang merasa, menarik juga nih, penasaran. Karena gini, sifat kita tuh kepo. Kalau cumanya sekedar pilihlah Pak Ganjar, dukung Pak Ganjar, dukung ini, silakan bergabung dengan ini. Demi Pak Ganjar untuk Indonesia Satu, itu biasa. Semua orang seperti itu. Tapi kalau kita nggak, tadi itu contohnya ya, musik sisi sayangnya Pak Ganjar dengan istrinya. Atau kenapa sih Pak Ganjar suka dengan olahraga sepeda? Kita suka, naluri kita pasti lebih kepo. Iya ya, Pak Ganjar saya lihat sering sepedaan. Kenapa dia suka? Baca ah. Tuh, sebetulnya. Atau waktu lagi hari pertama saya jadi admin di IG Ganjaris, saya angkat itu yang, mohon maaf, Rocky Gerung, yang nyebut Ganjaris itu dibalik FPI palsu. Kontennya saya nggak desain. Saya cuma hanya ambil screenshot dari salah satu portal berita, habis itu tek posting dengan narasi captionnya berbeda. Captionnya tidak, apa ya, captionnya itu saya tidak maki-maki balik Rocky Gerung, tidak mempertanyakan, justru sebaliknya, saya terima kasih. Jadi kita lihat dari sisi lain. Dan itu jauh lebih elegan daripada Anda membalas selentingan orang atau perbuatan orang yang menduga-duga atau memfitnah kita. Nggak usah dibalas bagi saya pribadi. Tapi jadikan itu sebagai senjata balik. Itu postingan tinggi loh reach-nya itu. Ya, kayak gitu dia ya. Ntar saya kasih contohnya lagi. Oke. Jadi pertama konten ya. Jadi konten itu harus teman-teman tadi relevan, penting, terus ya bermanfaat. Penting dan bermanfaat ini bukan hanya untuk sekedar menurut kita sebagai yang buat konten, tapi juga kita menurut orang yang baca. Begitu dia. Ya, lanjut lagi. Sosial media. Nah, ini dia. Pintu perkenalan dibuka pada calon pelanggan. Sorry, ini maksudnya saya bukan calon pelanggan sih, calon pemilih lah bisa dibilang. 95% pengguna sosial media dengan kisaran 18 sampai dengan 34 tahun itu selalu mengikuti akun sosial media bisnis. Kenapa harus akun bisnis Instagramnya? Nanti saya jelasin, kita langsung praktekkan. Gini teman-teman, ketika lagi kita pengen menyampaikan sesuatu, lebih enak pakai opini pribadi kita, menurut, jadi awang-awang kita, imajinasi kita, atau kita melampirkan data. Saya yakin paling enak data, karena ada bukti konkretnya yang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Dan itulah pentingnya kenapa harus ada akun IG bisnis. Biar teman-teman tuh bisa membaca jangkauan kita sudah sampai di mana. Terus habis itu follower kita tuh pertumbuhannya berapa, apa yang mereka sukai. Begitu dia, ya. Itu dia. Dan itu juga nanti akan menentukan bagaimana kita bisa caranya berkomunikasi dengan mereka. Ingat, kalau targetnya adalah kita untuk usia-usia orang pemilih, artinya 18 sampai dengan mungkin 40 tahun, yang mereka suka itu gaya bahasanya seperti apa? Apakah harus formal, kaku, atau misalnya, mohon maaf, banyak bercandanya, banyak santainya. Akhirnya kita bisa menentukan, jadi kira-kira apa? Begitu dia ya. Lanjut. Saya lanjutin dulu, saya mau cepet aja dulu ya. Jadi ini sosial media branding itu, apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, gunakan fitur sosial media bisnis, nanti kita praktek habis ini. Yang kedua, apa yang harus teman-teman perhatikan? Gunakan tools yang ada di sosial media. Instagram tuh banyak toolsnya. Nanti saya kasih tahu tools apa sih yang bisa kita gunakan begitu kan. Yang ketiga, ini cara terakhir, gunakan AdSense atau iklan berbayar. Tapi saat ini untuk tahap ini nanti aja dulu. Ya, lebih enak adalah teman-teman bangun akun sosial medianya secara organik. Bisa nggak? Bisa banget. Itu dia. Ya. Saya lanjutin lagi. Jadi sosial media bisnis kenapa? Nah gini. Karena ketika lagi kita bicara sosial media bisnis, ya teman-teman misalnya begini, ini sekarang saya lagi dikasih tugas sama divisi humas begitu kan, sama Pak Ketum sama Pak Sekjen, bagaimana supaya IG Ganjar sih dapat centang biru begitu kan. Ya salah satunya ini, itu harus menjadi akun profesional begitu loh. Ya, jadi harus dioptimasi, harus diangkat. Kenapa sih harus akun bisnis, cara daftarnya gimana? Bayar apa enggak? Gratis tuh yang pasti. Nanti habis ini kita praktek. Ya, ini penting sosial media bisnis. Habis itu toolsnya itu misalnya begini.
Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, misalnya untuk editing video, untuk editing gambar, dan lain sebagainya. Twibbon itu masuk tools. Tadi saya share di grup admin daerah Satrel tentang bagaimana sih supaya bikin postingan itu lebih menarik. Ada logo Ganjarisnya, ada logo organ-organnya, habis itu ada motonya di bawah. Itu kan teman-teman nggak perlu, cuma tinggal upload foto saja. Itu tools sebetulnya, ya. Gitu dia. Nanti analisa data seperti apa, habis ini kita praktek ya. Sisanya kita banyak praktek. Terus habis itu ya ini AdSense, ini nggak kalah penting, tapi AdSense percuma. Kalau AdSense tuh cost-nya lumayan loh teman-teman. Walaupun satu hari itu di Instagram, kalau nggak salah sekarang saat ini minimal 50.000, tapi buat apa? Kalau misalnya kita bisa viralkan tanpa AdSense, kenapa kita harus bayar? Bahasa kasarnya begini, kalau lu bisa gratis ngapain harus bayar? Kan gitu. Ya, itu dia ya. Karena bagaimana supaya postingan itu reach-nya itu tinggi? Saya akan ajarkan nanti habis ini ya. Jadi itu dulu. Nah, ini manfaat sosial media marketing, saya yakin teman-teman tahu. Hemat biaya jelas. Karena kita kan pengen ngeblas, pengen ini biar orang tuh banyak tahu. Daripada kita pasang poster, pasang iklan di koran, pasang iklan di TV, pasang billboard, lebih enak sosial media. Asal tahu caranya. Itu yang paling penting. Apakah sosial media itu bayar? Enggak. Yang penting kuota aja. Kuota nggak ada, kayak saya dong. Pinjam wifi tetangga. Kan gitu. Ya, lanjut dulu. Tapi jangan ditiru lah. Ya, efektif dan efisien. Kenapa efektif? Jelas. 160 juta loh manusia yang aktif di sosial media. Bahkan ada riset yang mengatakan bahwasannya netizen di Indonesia itu netizen terberisik seluruh dunia. Ya, terbawel. Ya gitu loh deh. Artinya apa? Kita bisa lihat sendiri lah. Ingat dulu saya masih ingat dulu kejadian pas lagi bulu tangkis kita, entah masalahnya apa, habis itu akun Instagramnya BWF kalau nggak salah ya, atau IBF saya lupa tuh, diserbu sama netizen. Atau dulu kemarin Egy Maulana Fikri, ketika lagi dia kemarin di Lesia Dance, akun klubnya itu tinggi langsung tuh ininya. Tuh hebatnya orang Indonesia. Kalau bicara masalah dunia maya netizen, nih begitu dia. Saya lanjutin lagi. Terus habis itu apalagi komunikasi yang lebih mudah ke konsumen, jelas. Saya saat ini ketika lagi ngelola IG, kan enak tuh balas-balas komentarin orang. Mereka mau, Gan, itu beli kaosnya di mana? Saya enak jawabnya. Tagnya ke siapa? Gan, kalau mau daftar Ganjaris di mana? Min, mau ini di mana? Di mana? Enak saya jawabnya juga langsung. Tinggal saya forward aja. Lebih cepat. Daripada misalnya harus email, berapa. Saya yakin nggak semua dari kita ngecek email setiap hari. Jarang. Tapi kalau sosial media, saya jamin teman-teman pasti sering ngecek. Begitu dia. Ya. Terus apalagi ya bagi perdagangan cepat. Kayak kemarin, tadi malam ada rapat di Kornas yang dibahas apa-apa aja, langsung bagikan hari itu juga, malam itu juga, atau paginya. Akhirnya teman-teman pada tahu, oh tadi malam Kornas rapat ya, gitu dia, ya dan lain sebagainya. Intinya sosial media ini cukup cukup powerful kalau misalnya kita tahu cara menggunakannya. Itu dulu sebelum nanti kita banyak praktek, teman-teman kalau saya kasih sesi tanya untuk 3 orang lah ya, jangan terlalu ini dulu. Dari tadi apa yang saya sampaikan, silahkan kalau teman-teman ada yang mau bertanya. Monggo. Thank you. Silahkan. Berarti halo Mas Madani mau tanya Ya. nih. Ya, siapa nih? Sebutin nama dong. Saya Ferdian Basuki. Mas Oki. Oh iya, Mas Oki, monggo Mas Oki. Siap. Harus diajarin trik bagaimana mengambil cara foto yang benar juga terhadap objek. Tuh. Oke. Siap. Oke. Ada lagi? Mas Oki? Mas, Itu aja. Ya. Ginting. Ya, silakan Pak Ginting. Tadi Mas ada sebut organik. Ya. Oke. Silakan Pak Ginting. Ini nggak ada suaranya lagi. Mas tadi menyebutkan ada tentang organik. Itu maksudnya gimana ya? Oke. Ya, saya jawab satu-satu ya. Saya jawab satu-satu. Pertama dari Mas Oki tadi. Foto. Memang benar, foto ini berkaitan dengan desain kita yang akan kita buat. Angelnya seperti apa, ini seperti apa. Tapi untuk saat ini, saya melihatnya ya, kalau teman-teman di Ganjaris, kita tuh ide untuk masalah bikin konten itu sudah banyak banget. Begitu kan? Foto-foto yang ada, tadi saya bilang masukin aja di Twibbon yang tadi frame untuk yang Ganjaris, itu udah bisa jadi konten.
Fokus kita adalah sebetulnya yang paling penting bagaimana kita bisa membangun narasinya, penjelasan dari foto kita atau konten kita atau video kita, sama hashtagnya. Ini akan kita pelajari karena dia akan berpengaruh kepada jangkauannya. Seperti itu. Itu satu jawabannya ya. Jadi kalau teknik foto, kalau misalnya Pak teknik fotografi, ingat kita tuh bukan fotografer profesional. Saya juga bukan fotografer profesional begitu dia. Saya tahu foto kayak gimana, ini gimana. Sebetulnya dengan keahlian dasar kita untuk ambil foto aja itu udah menjadi konten yang bagus. Kuncinya satu, bagaimana teman-teman bisa menjelaskan arti dan maksud dari foto tersebut. Itu yang paling penting sebetulnya. Orang nggak ada yang concern kok ini fotonya jelek nih, ini jelek. Nggak ada yang concern ke sana. Rata-rata. Begitu dia ya. Terus satu lagi, pertanyaan dari Mas Ginting. Nah ini benar Mas Daniel tadi, organik. Organik itu begini. Bagaimana akun kita itu bisa bertumbuh bukan hanya melalui ads. Orang kan ada yang pengen instan, ya saya nggak sebutin lah. Ada beberapa organ relawan media sosialnya itu mayoritas. Ini saya lihat ya, kalau misalnya teman-teman perhatikan nanti bisa lihat sendiri lah. Ada yang punya followernya banyak. Jadi orang bilang supaya akun IG kita tuh terlihat keren, followernya harus banyak. Akhirnya lakukan apa? Beli follower atau mengakuisisi satu akun Instagram yang follower banyak lalu diganti namanya apa ini apa ini apa ini apa. Masalah nggak sih? Ya bagi saya untuk saat ini follower itu nggak menentukan. Jadi kita nggak usah namanya oh follower kita sedikit dibandingkan relawan yang lain, nggak perlu takut. Gitu dia. Itu nggak perlu takut karena Instagram yang baik itu bukan dari sisi followernya. Kalau ini apa namanya? Yang paling penting itu adalah Pak reach-nya, jangkauannya. Nah begini, paling bahasa sederhananya saya sederhanakan. Berapa sih yang bagus? Rate-nya begitu. Rate-nya 2%. Artinya begini. Like dan komen itu minimal 2% dari total follower. Misalnya saya punya follower 100 orang. Jadi ketika lagi saya posting sesuatu, minimal yang nge-like itu 2 orang. Kok 2? Ya 2% dari 100 berapa? 2 kan? Kalau follower saya 1000, berarti berapa? Ya 20. Kalau follower saya 10.000, berarti berapa? 200 minimal yang like atau komen. Tuh dia ya. Jadi buat apa Anda punya follower 10.000, 50.000, 20.000, 100.000, tapi begitu Anda posting sesuatu, yang like cuma hanya 2, 3, 14, 16, 20, buat apa? Justru malah kelihatan itu followernya rata-rata robot. Kalau nggak followernya ya hantu itu loh kan. Goib begitu kan ya. Buat apa? Instagram yang bagus itu, tadi saya bilang, minimal 2% interaksinya. Impresinya itu minimal 2%, like dan komen 2% dari total follower. Nah, sekarang follower kita, saya waktu lagi pertama kali pegang itu, follower kita saat ini sekitar 3.300-an, waktu lagi pertama 3.000, ya 340 sekian, apa 320 sekian, saya lupa. Engagement rate kita itu emang masih di bawah 2%. Jadi yang like itu masih 16, 20, habis itu harusnya kan idealnya 60 ke atas, begitu kan. Nah sekarang bisa nggak sih dinaikin sampai dengan 60? Bisa saja, tapi kan ngapain kalau bayar? Justru malah buat apa like-nya doang tinggi, tapi yang komen interaksinya nggak ada sama sekali. Itu rugi bagi saya. Itu nggak organik. Yang organik itu dia bertumbuh terus. Begitu. Orang tuh tertarik baca postingannya, baca kontennya, baca ininya. Karena di Instagram ada istilah, kenapa caption itu bagi saya penting? Hashtag itu penting. Caption lah bicara ya. Caption itu narasi, nanti saya kasih contoh. Kayaknya saya mulai langsung praktek aja dulu deh. Sebentar, saya share screen dulu, saya izin. Saya izin share screen dulu sebentar ya teman-teman. Nah ini dia. Nih biar teman-teman enak. Sebentar. Mudah-mudahan kelihatan. Oke, kelihatan ya? Ini sudah kelihatan ya? Oh, tampilannya begini. Oke, ini dia. Sekarang kita ambil Instagram. Nah ini dia. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa, kok lama sekali nih ya. Sebentar, saya masih munculkan, ini masih munculkan, di sini saya sudah berubah, tapi di sininya belum. Oke, kita lihat sekarang IG-nya Ganjaris lah. Kita ambil ini dulu ya. IG-nya Ganjaris. Sekarang kita coba cek profilnya dulu sebentar, biar teman-teman paham. Saat ini, followernya IG Ganjaris itu ada sekitar 3.448 follower. Akun IG Ganjaris ini mengikuti 192 follower. Ini bagus. Banyak orang yang followernya itu banyak, tapi dia mengikutinya juga banyak. Instagram yang, bukan masalah sehat ya, Instagram yang keren itu, followernya jauh lebih banyak dibandingkan dia follow orang. Begitu dia.
Lalu di sini ada 1.234 postingan yang sudah ada. Dan ini saya terima kasih banget sama tim tim yang dulu kemarin ngelola media sosial sebelum saya. Udah bikin postingan itu konsisten banget, tuh sehari banyak banget. Gitu ya. Itu saya senang banget. Jadi saya udah sangat terbantu seperti itu. Nah, oke. Postingan, pertama saya bahas satu-satu dulu. Postingan yang bagus itu berapa kali kita sebetulnya? Kalau teman-teman mau fitnya rapi, saran saya kelipatan 3. Tapi jangan sampai lebih dari 10. Saran saya. Pak, bisa dong kita bangun 5, misalnya 3, 6, 9, 15. Terus habis itu, habis 15 berapa sih? 18. Saran saya jangan lebih dari 10, walaupun sebetulnya bisa aja kita bikin 15 atau 12. Cuma, saran saya, cuma begini teman-teman. Instagram itu akan membaca. Karena begini, ketika lagi kita terlalu sering bikin postingan, ya, yang bikin postingan, Instagram akan mengenalinya itu sebagai spam. Iya, kalau cumanya sekedar spam doang. Kalau misalnya di-ban, kan rugi kita. Udah capek-capek bangun akunnya, followernya udah banyak, terus tiba-tiba ditutup paksa sama Instagram. Sedih. Jadi idealnya berapa? Kalau saya pribadi maksimal 9. Tapi kalau saya biasanya kalau misalnya bangun Instagram, ya 3 sampai dengan 6 postingan per hari. Ya, oke. Nah, terus konten yang bagus itu seperti apa sih? Nah, ini kan pertanyaan selanjutnya begini. Ini teman-teman lihat, kalau melihat dashboard-nya dari IG Ganjaris, saya jelaskan satu persatu. Ada edit profile, nggak perlu kita bahas, fitur iklan. Nah, ini yang paling penting, yang tadi kita bicara tools. Ada insight. Insight inilah yang akan menjadi data kita. Bagaimana kita bisa munculkan tombol insight di Instagram kita. Makanya Instagramnya harus dijadikan akun bisnis. Lihat teman-teman, coba lihat teman-teman di Instagramnya masing-masing, ada nggak mode insight? Tuh, ada tulisan insight nggak di situ? Kalau misalnya nggak ada, berarti teman-teman harus daftarkan tuh menjadi akun Instagram bisnis. Cara daftarinnya gampang. Itu lihat di di pojok kanan atas itu ada titik 3, ada baris 3 tuh, sebelah plus di pojok kanan atas tuh paling atas, itu diklik ya, teman-teman itu klik. Sebentar, ini kok lama sekali. Lalu pilih pengaturan. Perhatikan, saya pelan-pelan nih. Klik yang tadi atas tuh ya, atas. Habis itu pilih pengaturan. Setelah teman-teman pilih pengaturan, lihat di situ ada akun. Akunnya diklik. Karena ini sudah didaftarkan menjadi akun bisnis. Ini scroll ke bawah. Nanti di situ ada tulisan beralih ke akun profesional atau beralih ke akun bisnis. Tinggal teman-teman klik terus sampai terakhir, begitu ya, sampai terakhir. Kalau ini udah jadi akun IG bisnis, jadi saya nggak bisa contohin, cuma artinya gampang sekali. Yang penting tadi saya ulangi, titik 3, baris 3, habis itu pilih pengaturan atau pilih setting kalau bahasa Inggrisnya, lalu pilih account atau akun. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya lanjutin dulu. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi pokoknya sampai nanti insight-nya itu muncul. Tombol insight-nya muncul. Insight ini buat apa? Lihat nih. Saya klik insight-nya ya. Saya klik insight-nya. Lihat teman-teman di situ, itu ada 7 hari terakhir. Ini bisa kita ganti. Jadi kita bisa lihat sinopsisnya. Ini data. Oh, akun Instagram IG Ganjaris ini di 7 hari terakhir dibandingkan minggu yang lalu, ini sudah mencapai orang sudah bisa ngejangkau 17.500 orang. Akun yang berinteraksi, yang like dan komen itu ada sekitar 1.078. Total pengikutnya 3.448. Pertumbuhan dibandingkan minggu yang lalu itu sekitar 2,2%. Akun yang berinteraksi itu kurang naik 124%. Akun yang dijangkau tuh naik dibandingkan minggu lalu itu 517%. Ini data. Itu 7 hari terakhir. Coba kalau misalnya kita bandingin 30 hari terakhir. Tinggal klik yang 7 hari terakhirnya. Perhatikan baik-baik ya. 7 hari terakhirnya. Lalu kita pilih adalah di sini 30 hari terakhir. Tuh ada 30 hari terakhir. Ini sampai dengan ini ya. Sampai 90 ataupun tahun lalu pun bisa. Begitu dia. Tapi kita ngambil benchmark datanya nggak usah banyak-banyak lah. Kalau saya sih pribadi 30 hari terakhir. Jadi biar bisa kelihatan. 30, 14, atau 7 hari terakhir. Misalnya 30 hari terakhir itu berapa? Lalu sudah klik 30, klik pembaruan. Di atas ada pembaruan. Tinggal kita lihat tuh. 30 hari terakhir datanya tuh berapa? Oh, datanya akun yang dijangkau tuh lebih tinggi, ada kenaikan 874%. Akun yang berinteraksi 372, total pengikut itu ada kenaikan 21,9%. Lalu kita mau lihat nih sekarang.
Begitu kan? Akun yang dijangkau, diklik aja nggak apa-apa, teman-teman bisa klik kok. Akun yang dijangkau, nih lihat, saya klik akun yang dijangkau ya. Ini kan insight data. Paling banyak ngejangkau total yang kejangkau itu ada sekitar 20.340 orang kejangkau. Ini tanpa ini ya, tanpa iklan sama sekali. Kota teratasnya paling banyak Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Habis itu kalau kita scroll gini, negaranya Indonesia, gitu kan ya. Negara ininya ke Indonesia mayoritas. Habis itu kita lihat di bawahnya, lihat. Nah, ini sebetulnya yang menarik. Dari 20.000 orang ya, yang bisa kita jangkau dari postingan kita itu hanya 2.338 pengikutnya. Pengikut kita, follower dari 3.000-an tadi. 18.000 itu bukan pengikut. Kan ini yang kita inginkan. Bagaimana orang yang nggak tahu jadi tahu. Jangkauannya dari 20.000 itu, lihat teman-teman, paling banyak dari postingan, reel, cerita, dan lain sebagainya. Nah, ini lihat postingan populer selama 30 hari terakhir. Tuh lihat di bawahnya ada. Kan ketahuan tuh. Ini postingan misalnya, saya klik ya. Postingan populer nih, saya klik postingan populernya. Kita bisa lihat datanya tuh. Selama 30 hari terakhir itu, postingannya itu yang paling banyak, ke postingannya 12.000, ada 9.349, ada lagi yang tadi itu. Ini diurut dari sisi jangkauan paling banyak. Jadi kalau misalnya tadi ini yang postingan yang Pak Ganjar melayat ke rumah Pak Ridwan Kamil, itu postingan itu mencapai 9.349 orang. Didorong tuh sama IG, kedorong sama IG. Didorongnya bagaimana caranya IG? IG kok mau ngedorong ini? Nanti baru saya bahas habis ini. Jadi inilah gunanya kita punya insight. Itu loh. Jadi kita punya data. Bukan hanya sekedar berapa follower kamu, pertumbuhannya seperti apa, bukan hanya sekedar imajinasi kita doang. Tapi ini datanya. Ini 30 hari terakhir. Coba kita lihat tadi balik lagi tadi ke 7 ya, ke 7 hari terakhir. Saya ini dulu. Balik ke biar teman-teman tuh enak, 7 hari terakhir lah. Ya, 7 hari terakhir. Ini saya pembaruan. Sama. Ya, kenapa saya pakai benchmark 7 hari terakhir? Ya biar update gitu loh, biar update ya gitu kan. Dan kebetulan memang saya udah ada seminggu sih megang seminggu kurang lebih lah, plus minus seperti itu. Saya pegang. Ini jangkauannya tinggi sekali. Cukup tinggi. Kenapa bisa? Nih lihat jangkauannya tuh. Postingan yang populer tuh apa? Cerita yang populer tuh apa? Cerita jadi story-nya kita tuh apa? Terus reel yang paling banyak ditonton tuh apa? Ini ketahuan tuh semua. Ini angka ini jangkauan gitu kan. Kesebar berapa orang? Misalnya tadi Rocky Gerung itu kurang lebih ada sekitar 378 real itu like dan komennya ya. 378 nih, 337, 298 dan sebagainya. Kenapa bisa banyak seperti itu? Pertanyaannya kan di situ. Kenapa postingan IG Ganjaris kok di seminggu terakhir ini cukup tinggi dibandingkan yang minggu yang lalu ataupun sebulan yang lalu? Pertanyaannya kan apakah saya pasang iklan? Wallahi, demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak pasang iklan sama sekali. Organik. Pertanyaan, bagaimana cara kita bikin organik? Itu kan yang mau kita pelajari sebetulnya. Gini, saat bikin konten Instagram, ada 3 hal yang penting yang teman-teman harus perhatikan baik-baik. 1, kualitas gambar dan video. Ya, kita mau posting apa, gambar atau video. Jadi kualitas bisa jadi desainnya atau kualitas fotonya atau apa. Intinya harus ada gambar atau video yang mau kita upload. Seperti itu. Karena itu tampilan pertama orang pas lagi ngelihat. Dan satu lagi, ketika lagi kita berbicara gambar, saya bicara gambar ya, bukan berarti gambarnya harus didesain. Tidak juga, nggak harus. Postingan pertama saya ketika lagi saya pegang akun IG Ganjaris itu, postingannya ini. Sebentar, saya scroll ke bawah dulu. Nih. Postingan ini pertama kali. Ini saya bicara dulu ya. Saya tidak edit ini. Saya nggak bikin gambar ini. Saya cuma hanya ambil screenshot dari salah satu situs berita. Saya screenshot, judulnya saya screenshot, habis itu saya posting. Kita lihat insight-nya. Jadi insight itu bukan hanya sekedar begini ya teman-teman. Insight itu bukan hanya sekedar kita performa akun keseluruhan, tapi per postingan pun bisa. Ini lihat insight-nya itu ada tulisan kan lihat insight. Klik lihat insight. Ini lihat teman-teman. Yang like ada 338 orang. Yang komen, ya komen semua itu ada sekitar 102.
Lalu yang ngebagikan itu ada 4, habis itu yang nge-save, begitu kan sebagai postingan itu ada 6. Akun yang dijangkau ada 4.694 postingan. Akun yang berinteraksi ada sekitar 385. Ya. Kita lihat ke bawah di sini, ada sekitar 4.000-an kan. Akun yang dijangkau 4.694, 1.145 itu pengikut, sisanya 3.549 itu bukan pengikut. Totalnya semua ada sekitar 5.122. Nah, sekarang pertanyaan, mereka tahu dari mana postingan kita? Lihat tuh, lihat teman-teman baik-baik, lihat. Ternyata paling banyak dari mana? Tagar atau hashtag. Makanya hashtag itu jangan diremehin. Salah kalau teman-teman itu enggak ketika lagi bikin postingan tanpa ada hashtag. Itu salah. Sayang. Begitu dia. Lihat tuh. Paling tinggi dari hashtag, orang taunya. Kita lihat lagi postingan yang populer ya, postingan yang populer tadi yang Pak Ganjar, mana tadi saya lupa tuh, Pak Ganjar yang pas lagi ngelayat anaknya Ridwan Kamil, bentar, saya cari dulu. Oke, ini dulu deh, yang sisi romantismenya Pak Ganjar nih kita lihat. Ini cuma foto, nggak saya edit, cuma hanya foto Pak Ganjar di kereta sama istrinya, begitu ya. Kita lihat insight-nya dulu. Orang tahu postingan ini dari mana sih? Kan begitu ya. Terus 130 yang like, yang komen ada 13 dan sebagainya. Kita lihat ke bawah. Jangkauannya 1.279, pengikut 610. Habis itu 669, lihat tuh dari beranda, dari tagar masih cukup tinggi, masih di posisi nomor 2. Lumayan bagi saya. Terus lagi kita coba lagi postingan yang kemarin agak cukup tinggi itu tadi Pak Ganjar yang pas lagi ini. Ini dia nih, ini mana ya? Bentar. Nah, ini dia. Nih. Yang Pak Ganjar pas lagi ngelayat almarhum Eril ya. Ini saya lihat di sini. Lihat insight-nya, perhatikan baik-baik. 208 orang yang like, yang komen sih hampir nggak ada bisa dibilang. Akun yang dijangkau lihat 1.349. Pengikut 962, sisanya itu bukan pengikut, non-follower. Impresinya lihat teman-teman di sini. Tuh. Cukup tinggi nggak? Dari tagarnya lumayan, dari profilnya lumayan. Kenapa ini bisa tinggi membantu profil? Karena orang sudah mulai terbiasa. Postingan guys muncul di timeline-nya dia. Akhirnya dia buka akun IG-nya Ganjaris. Walaupun dia bukan follow ya. Bukan follower ya, teman-teman ya. Begitu dia ya, teman-teman. Oke. Itu contoh. Saya ambil contoh lagi misalnya postingan terbaru kita nih tentang yang Sri Gandhi, yang acaranya Sri Gan. Lihat insight-nya. Jadi cobalah dianalis, coba dilihat kayak gitu kan. Tuh, yang like 47 orang, masih sedikit karena baru postingannya baru ini. Ini kan membantu dari tagar tuh ada ini ada. Jadi hashtag jangan diremehkan, ya. Oke, selanjutnya tadi saya udah bicara tentang konten, gambar atau videonya. Konten tidak harus namanya didesain. Tapi kami juga, ya kalau misalnya postingan teman-teman merasa nggak pede dengan postingannya, kita udah kasih frame-nya tuh. Frame untuk yang Ganjaris itu seperti apa. Dan itu cuma hanya tinggal upload foto aja, selesai. Jadi tuh. Ya kan? Udah kita bikin mudah lah seperti itu ya teman-teman. Nah, perhatikan baik-baik. Lihat di sini. Ya. Kedua tadi adalah hashtag. Hashtag itu penting. Nanti saya ajarkan bagaimana cara kita menentukan hashtag yang bagus itu seperti apa, ya. Itu dia. Ini hashtag. Habis itu yang ketiga terakhir, caption. Caption itu apa sih? Nih, narasinya. Lihat, tuh narasinya tuh. Ada yang bilang drill penguasa di rumah itu ibu, makanya ada istilah suami takut istri bukan sebaliknya bla bla sampai akhir ya. Itu caption. Jadi jangan sampai teman-teman bikin postingan cuma hanya sekedar posting lalu cuma hanya hashtag doang tanpa caption. Saya bilang hindari itu. Kenapa saya bilang hindari? Kalau keseringan seperti itu, balik lagi, Instagram akan menilai itu ada sebagai spam. Jadi harus ada caption, habis itu sama hashtag. Itu yang penting. Begitu dia. Ya. Caption, bagaimana sih kita bisa buatnya? Sebetulnya sih nggak terlalu sulit kalau saya pribadi. Saya bikin caption ini ya udah nulis aja. Cuma karena saya sudah tahu target saya itu yang ditugaskan sama Pak Ketum, Pak Sekjen, dan teman-teman pengurus itu targetnya adalah orang-orang milenial sama generasi Z. Mereka lebih suka dengan bahasa-bahasa yang seperti ini. Makanya saya bikin captionnya seperti ini. Begitu kan, setengah-setengah bercanda, setengah-setengah ngelawak, setengah-setengah stand up komedi lah. Begitu. Nah kalau misalnya teman-teman emang nggak bisa,
Kayak gimana? Ya paling gampang Kompas sih, itu aja gitu ya. Tapi caption ada. Nah, satu lagi, ketika lagi berbicara caption, perhatikan baik-baik. Perhatikan paragrafnya. Harus ada jeda, harus ada spasi. Jangan captionnya itu rapat semua. Orang nggak bakal baca, karena ngelihatnya mata udah pedih duluan. Kita lihat nih, kalau misalnya ini rapat semua, contoh, nih saya mohon maaf, mudah-mudahan saya ambil contoh dari Instagramnya sini ya, sebentar ya. Saya kasih contoh, ini contoh doang, bukannya saya ini, cuma ini mungkin yang perlu kita perbaiki bareng-bareng. Nah ini misalnya nih, Natar Lamsel, ya, ini termasuk aktif. Kita lihat postingan dia, nah ini misalnya nih, ya. Ini captionnya dia Kompas sebetulnya sih. Saya nggak ada masalah dengan hal itu. Perhatikan teman-teman, ini captionnya bunyinya sama. Karena dia ambil Kompas dari IG Ganjaris. Perhatikan baik-baik. Ini lihat, ini yang acara Sri Gandhi. Sama kan bunyi captionnya? Tapi sekarang kalau misalnya kita pengen mata itu nggak terlalu siwer, enakan yang mana? Ini rapat semua atau yang tadi ada spasinya? Jadi ini penting. Kalau misalnya rapat seperti ini, orang malas bacanya. Karena udah bikin sakit mata duluan. Jadi dikasih spasi yang paling enak. Pak, gimana caranya bikin spasi itu supaya dia... Karena saya udah bikin begini, tapi tetap aja malah saya udah diposting, udah bikin caption, udah nulis, udah saya kasih spasi. Tapi ternyata begitu diposting, rapat lagi kayak begini. Ntar saya kasih tahu triknya. Habis ini. Ya, saya kasih tahu triknya seperti apa. Nih ya, begini teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau bikin caption, ini paling gampang. Saya coba contohkan pelan-pelan ya bikin caption. Sebentar. Gimana paragrafnya itu supaya nggak berantakan? Ya, gini. Ini saya ambil ini dulu bentar ya. Misalnya saya nulis Rakernas Ganjaris. Contoh aja nih, contoh. Nggak saya posting ya, saya cuma hanya ngasal aja nih. Rakernas Ganjaris, ya ngasal dulu bentar. Nah ini kita udah seperti ini, misalnya nih udah banyak tulisan seperti itu ya teman-teman ya. Ini contoh, nggak saya posting kok. Nah kita mau bikin ini jadi paragraf, lalu bonus paragraf selanjutnya. Caranya gimana? Caranya enter, saya ulangin, caranya enter. Habis itu kasih titik, enter. Baru ngetik lagi. Thread. Habis itu mau kasih paragraf lagi nih, enter. Titik, enter. Saya jamin postingan Anda nanti akan tetap seperti ini. Begitu dia. Nggak percaya, coba lihat postingan yang ada di IG-nya, di IG Ganjaris ya. Ini saya liatin, saya kasih contoh. Bentar, mohon maaf. Tadi yang Sri Gandhi ini misalnya, atau misalnya Rakernas deh, lihat. Perhatikan teman-teman. Ya. Ini kan paragraf pertamanya, kalau mau mencapai tujuan yang besar tidak bisa bla 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 sampai selalu optimis. Terus habis itu saya enter kasih titik. Enter lagi, saya nulis lagi. Enter, titik. Jadi paragrafnya tetap nyambung. Paragrafnya tetap terjaga. Gitu caranya. Itu rahasianya paling gampang. Karena terkadang kalau kita cuma hanya enter doang, habis itu kita nulis, kadang nyambung lagi. Jadi, kita kan pengen ngejamin, ini supaya nggak nyambung lagi. Itu caranya paling gampang. Enter, titik, enter, baru nulis. Gitu aja. Oke, selanjutnya saya kasih tahu cerita lagi. Hashtag. Nih teman-teman perlu perhatikan baik-baik ya. Kita pengen mengenalkan Pak Ganjar Pranowo. Kedua, kita pengen mengenalkan organ relawan kita sebagai Ganjaris. Harapan saya adalah teman-teman ketika lagi nanti mau bikin postingan, hashtag itu berapa sih yang bisa kita buat? Gitu kan? Pertanyaannya kan di situ. Berapa hashtag yang perlu kita buat? Ini kan hashtag tadi kan ada Ganjar 1ST, ada Ganjaris, Ganjar Pranowo, Tugiman, relawan Ganjar Pranowo, Presiden 2024, Jokowi, Besti, Jokowi, hasilnya, dan sebagainya ya. Perhatikan baik-baik. Kalau saya pribadi saat ini bikin postingan, ini hashtag yang saya gunakan dengan postingan yang sebelumnya, misalnya yang ini nih. Itu awalnya semua sama. Semuanya sama tuh hashtagnya, kalau teman-teman lihat. Ini yang Gus Dur tuh juga ininya sama. Yang membedakan di hashtag-hashtag akhirnya. Jadi yang namanya hashtag Ganjaris, habis itu Ganjaris lagi, Ganjar Pranowo, Tugiman, relawan Ganjar, sampai dengan kreatif, itu hashtagnya saya gunakan di setiap postingan saya pasti pakai. Hashtag sisanya baru saya tentukan sendiri sesuai dengan kontennya. Ini kan tadi ini ada haram, Gus Dur, dan buzzer begitu kan. Kalau misalnya teman-teman lihat yang
postingan yang di atasnya, hashtag awalnya sama kan, Ganjaris, Ganjar Pranowo, Tugiman, relawan Ganjar, dan sebagainya, sampai dengan tadi tuh, sampai ini, baru saya di situ bedanya koordinasi, pengurus, dan meeting. Itu bedanya di situ. Ya, jadi kenapa saya fokusnya ke Ganjaris sama Ganjar Pranowo? Saya pengen ketika lagi orang mencari Ganjar Pranowo, yang muncul kita. Orang nyari istilah Tugiman, yang muncul kita. Gini loh teman-teman, saya ambil contoh misalnya orang, saya ambil contoh aja ya, Tugiman gitu. Hashtag Tugiman ini itu ada kurang dari 100 postingan, artinya masih di bawah 100 ya. Saya pengen hashtag kita pengen pas lagi orang buka Tugiman, kita ada muncul di sini tuh. Atau misalnya Ganjar Pranowo lah, Ganjar Pranowo tuh mega hashtag, cukup banyak orang nyari Ganjar Pranowo. Nih lihat, ada sekitar 307.000 postingan yang berkaitan dengan Ganjar Pranowo. Tapi ini kan bukan hanya sekedar kita doang, banyak juga orang. Tapi kita bisa jadi postingan populer atau postingan terbaru kalau kita rajin bikin kontennya. Dan kita sangat bisa. Saya nggak bisa berjuang sendirian. Teman-teman pasti, teman-teman kalau misalnya semua satelit bikin postingannya hashtagnya seragam semua, hanya masalah waktu kita akan masuk sebagai postingan populer. Kita lihat di sini ya, terbarunya. Postingan kita ada nggak sih? Pasti ada. Cuman ini udah kehantem sama postingan-postingan yang lain, begitu kan? Postingan yang cukup tinggi karena untuk postingannya Pak Ganjar tuh. Coba saya lihat dulu postingannya di mana ya. Postingannya Ganjaris. Saya tadi lihat ada. Hari ini tadi itu ada. Jadi kita supaya kita bisa ada di sini terus, begitu kan? Nggak bisa mengandalkan hanya satu akun saja. Ya harus ada akun teman-teman yang lain, Satrel juga. Begitu dia ya. Jadi kita bisa merajai di sini nanti terus-terusan. Ini cuma hanya masalah waktu kalau kita bergerak bareng-bareng. Itu yang saya inginkan. Itu dia ya teman-teman. Pokoknya adalah di sini. Tadi pagi saya masih sempat lihat. Begitu dia. Ya. Jadi Ganjaris, misalnya satu lagi hashtagnya Ganjaris. Coba kita lihat hashtagnya Ganjaris gimana. Nih, Ganjaris ini sudah masuk postingan untuk masuk populer sebetulnya bagi saya pribadi. Ya. Ini lihat, ada nggak Ganjaris? Supaya orang-orang pas lagi ngetik Ganjaris itu muncul kita-kita juga semua. Jangan sampai postingan orang lain. Bukan ada kan yang Sri Gandhi. Habis itu postingan tuh yang Sugiknur tuh ada, ini ada tuh. Saya pengennya seperti itu. Jadi orang ketika lagi mencari hashtag Ganjar, Riz, atau Ganjar Pranowo, bagaimana kita bisa muncul? Itu yang kita inginkan ke depannya. Ya, karena musuh kita terberat itu bukan masalah relawan dari pendukung kandidat capres lain. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita juga bisa, musuh kita itu ada dua, ada musuh dari internal kita sendiri, maksudnya sama-sama pendukung Ganjar, kita kan sama-sama pengen membangun nih ceritanya, ya bukan musuh secara harfiah ya, jangan dimaknai makna yang lain. Cuma artinya ini kan kita bersaing secara sehat, menunjukkan kita sama-sama militannya dengan relawan organ yang lain, begitu dia, ya. Tuh teman-teman. Nah, ini salah satu caranya. Jadi hashtag itu penting. Begitu dia. Mas Dani, gimana menentukan hashtagnya? Sebetulnya sih ada triknya tersendiri, tapi saya nggak mau kita bahas malam ini. Teman-teman paling gampang tinggal copy aja ya apa yang ada di sini nih. Yang ada di IG Ganjaris. Ambil aja yang nomor 1 sampai dengan 10. Kita kalau misalnya bicara hashtag itu maksimal 30. Hashtag yang bisa kita gunakan. Tetapi saran saya jangan sampai 30. Saran saya 25 lah. Begitu dia. Nah, teman-teman, paling enak apa? Ambil aja misalnya dari hashtag nomor 1 sampai dengan 10, ambil dari yang di IG Ganjaris. Ini yang Ganjar S1ST, Ganjaris, Ganjar Pranowo, Tugiman, itu ambil aja sampai mungkin sampai Besti atau sampai Jokowi di Ganjar sampai dengan Indonesia juga boleh. Ya maksimal 10. Sisanya baru teman-teman pakai hashtagnya pribadi masing-masing. Misalnya Ganjaris Klaten, Ganjaris Riau, atau misalnya nggak usah pakai Ganjar, langsung Riau gitu, sebutin nama ininya. Boleh nggak? Boleh. Karena kan kita pengen orang-orang di Riau itu tahu, oh ada Ganjaris yang di Riau. Gitu dia. Itu yang saya pengen. Gitu dia ya. Jadi teman-teman nggak usah repot. Ini kita sudah coba analisa hashtag yang bagus, begitu kan? Ambil aja dari nomor 1 sampai dengan 10. Sisanya baru teman-teman tambahin tuh. 15 hashtag slide kan 25 misalnya. 15 hashtagnya misalnya tentang lokasi, tentang akun real akun Instagramnya misalnya Ganjaris Klaten, Ganjaris Lampung, Ganjaris Ganjaris Sulbat, atau nama daerahnya langsung. Hashtagnya Sulawesi Barat.
Atau hashtagnya apa tadi? Lampung, hashtagnya Riau, Jakarta. Boleh nggak? Boleh. Kenapa tidak? Begitu dia ya. Jadi saya pengen, kita pengen adalah teman-teman silahkan pakai hashtag ini, copy aja dari sini. Mas Dani ngopinya gimana? Ntar saya share di grup WhatsApp. Gampang, itu aja. Biar teman-teman nanti bisa. Jadi hashtag wajib kita ketika lagi kita bikin postingan ini. Begitu dia ya. Nah, caption itu sudah, ini sudah. Nah, sekarang saya mau kasih tahu lagi sama teman-teman tadi bicara masalah tentang tadi insight sudah. Ini apa namanya? Itu sudah. Daftar akun bisnis itu sudah. Lalu tag. Terakhir ini tag. Tag itu penting. Begini teman-teman ya. Kalau lihat teman-teman di sini nih, lihat di sini, itu ada tag-nya tuh di bawah. Ini pasti ada tag. Nih, tag yang Ganjaris Kota Bekasi apa semua. Dan saya ngetek-nya ini cukup banyak orang. Kita bisa ngetek tuh maksimal 20 orang. Nah, cara ngetek yang paling bagus begini teman-teman ya. Nih saya coba contohkan. Misalnya nih contoh, balik lagi tadi. Misalnya ini nih ya. Saya mau ngetek nih misalnya. Nah, ini ada tools juga di Instagram. Kalau misalnya gambarnya kurang tajam, ya teman-teman bisa pakai filter-filter yang ada di sini. Kalau tajam, kalau saya bisa pakainya low fi, jadi agak lebih gelap gitu, dark gimana begitu kan lebih tajam gitu. Oke lah. Lihat nih, ada tandai orang di sini. Perhatikan, ini tag ya, tandai orang. Misalnya saya mau ngetek Ganjaris nih, misalnya contohnya siapa nih? Saya ngetek misalnya Sri Gandhi. Habis itu saya ngetek lagi, ini contoh aja ya, buat contoh doang. Saya ngetek lagi siapa, saya agak ngasal dulu biar teman-teman cepat. Selama ini kita kalau ngetek tuh begini. Terus siapa lagi nih? Terus saya ngasal dulu nih. Nah, lihat, perhatikan teman-teman. Ya, selama ini kita ngetek tuh seperti ini nih. Ya, saran saya jangan, hindari ngetek. Jadi ngetek nggak apa-apa sampai 20, tapi dijadikan satu titik biar tidak mengganggu view-nya gambar. Kan kasihan tuh, ketutup sama tag orang tuh kan. Jadi caranya gimana? Kalau saya biasanya saya taruh di pojok, di satu titik semua. Geser-geser aja. Jadi gambarnya itu nggak berubah begitu kan. Fotonya Pak Ketum masih tetap kelihatan. Tapi kita tag tetap ada 20 orang di situ. Kenapa tag itu penting? Itu pemberitahuan lah, khusus nih. Gue habis posting biar lo tahu. Begitu dia. Dan itu juga membangun, kalau saya pribadi sih, kenapa saya suka sering nge-tag teman-teman akun Ganjaris di daerah, ya tujuannya sih sebetulnya sederhana. Saya cuma hanya pengen tahu saja akun yang bukannya sederhana, yang aktif itu siapa. Gara-gara saya sering nge-tag ini, akhirnya saya bisa kenal tuh sama yang admin apa namanya Ganjaris Natar Lamsel itu loh, ya. Karena saya sering tag, bahkan sering komen-komenan. Oh, ini akun Ganjaris yang aktif, ya udah. Hadir gitu kan. Nah, itu contohnya paling gampang ya. Jadi pas lagi nge-tag, ini kan ada 9 orang tuh. Kita bisa maksimal 20 orang, perhatikan baik-baik. Nge-tag-nya jangan, kalau saran saya, di satu titik semuanya. Jangan secara acak begitu. Karena nanti view gambarnya kasihan. Gitu. Ini contoh misalnya kan. Ini kan karena nge-tag saya di satu titik. Saya nge-tag di satu titik nih yang IG apa namanya yang Sri Gandhi. Perhatikan baik-baik tuh di satu titik. Gambar ininya tuh nggak berubah. Tuh kan itu kan ada, itu kan belakang Ganjaris Kota Bekasi ada Ganjaris Jakarta, ada Ganjaris Natar Lamsel, ada saya tag Ketum, saya tag apa namanya Sekjen dan sebagainya. Pokoknya teman-teman Ganjaris daerah saya tag semua. Begitu dia. Jadi tag ini penting, teman-teman. Gunanya apa? Biar kesebar juga, gitu. Minimal sebenarnya pas lagi kita nge-tag itu akan muncul di viewernya atau misalnya followernya, timelinenya dari orang yang kita tag. Begitu dia. Ya, itu dia. Nah, Instagram yang bagus tadi saya bilang, ya, like-nya sama komennya itu bisa dibilang berimbang lah, bisa dibilang. Ya, like-nya itu misalnya komennya itu berimbang. Saya selama ini kalau misalnya ada yang komen, saya pasti balesin. Walaupun sering bercanda-bercanda begitu kan. Nggak apa-apa. Emang kelihatannya kurang kerjaan, tapi jangan salah. Kita membangun engage. Engage itu apa sih? Keterikatan. Kalau bahasa asmaranya kan kayak orang tunangan, terikat begitu loh. Karena orang itu ketika lagi dia komen, habis itu dibalas sama yang punya konten, itu rasanya gimana ya?
kayak merasa dipeduliin. Makanya saya selalu jawab, walaupun saya sering bercanda begitu kan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalnya yang menghina Ganjar, saya nggak pernah jawab. Dan enaknya saya nggak perlu jawab. Yang ngejawab tuh banyak itu orang-orang lain yang ngata-ngatain ya. Kayak kemarin pas lagi yang postingannya Rocky Gerung kan ada juga beberapa, mohon maaf, orang-orang kadrun begitu kan yang komen di situ ngejelek-jelekin apa semua. Yang balas bukan saya, orang lain yang ngebales. Biarin aja. Kita happy-happyan nih, misalnya contoh. Ya. Min, boleh nggak pelajar boleh ikut jadi relawan nggak? Kayak gitu kan? Nggak boleh. Maksudnya nggak boleh kalau nggak belajar. Saya salah baca, harusnya kan pelajar. Saya bacanya belajar gitu kan. Maksudnya pelajar boleh ikut jadi relawan nggak? Saya bilang, sorry, Mimin nggak bisa bedain huruf P sama B, maaf ya. Jawabannya boleh dengan syarat melampirkan gitu kan. Dia makin balas-balas lagi, jadi seru gitu loh. Dan itu menaikkan impresinya sebetulnya tanpa sadar. Jadi jangan diremehin. Jadi ketika lagi kita bicara media sosial, Anda bukan hanya sekedar posting gambar selesai. Enggak. Rawat. Bukan hanya sekedar kita launching, tapi besok tinggalin begitu aja. Enggak. Ini contohnya paling gampang. Dan saya kalau misalnya bikin postingan di IG Ganjaris, itu rata-rata paling 3. Paling banyak 6. Tapi rata-rata 3 saya buatnya. Begitu dia. Bukan apa-apa. Ngejaga engage-nya seperti itu. Saya kasih napas dari setiap postingan. Biasanya saya posting itu pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Nah, oke, baik lagi tadi ke insight. Sorry. Ini ada yang menarik, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu nih, saya ke insight dulu sebentar. Ini ada data yang menarik, teman-teman. Kita bicara pengikut. Ini lihat baik-baik. Saya lupa tadi ngeklik pengikut. Ya. Ini lihat. Ini kita kan pengen tahu yang follow kita berapa orang, yang yang mengikuti sama yang berhenti mengikuti berapa gitu kan. Keseluruhan di sini 22, yang mengikuti 28, yang berhenti mengikuti ada 6 orang. Nggak apa-apa, berhenti mengikutinya lebih rendah, tapi yang lebih mengikuti lebih banyak. Itu yang hijaunya lebih banyak dibandingkan yang merahnya. Bagi saya nggak ada masalah di sini. Ini masih cukup oke. Ngerti ya, teman-teman? Perhatikan baik-baik. Jadi berapa sih total follower selama di 7 hari terakhir nih? Lihat ya, totalnya keseluruhan 90. 112 orang mengikuti, yang berhenti mengikuti ada 22 orang selama seminggu ini. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting mengikutinya jauh lebih tinggi dibandingkan yang berhenti mengikuti. Itu yang paling penting ya. Follow dan perhatikan baik-baik. Orang yang mengikuti mayoritas dari mana sih? Oh, Jakarta, Bekasi, Depok, Bandung, Tangerang. Rentang usianya paling banyak dari mana? Ya, ini semua dulu kan rentang usianya yang paling banyak dari 25 sampai dengan 34 tahun, sesuai dengan target yang Mimin inginkan. Yang saya inginkan, kok Mimin sih? Yang saya inginkan. Yang kedua dari 35 sampai dengan 44 tahun. Sesuai nggak dengan target yang saya inginkan? Sesuai. Karena targetnya adalah orang-orang milenial, Gen Z, atau generasi Z, seperti itu. Ya, lihat lagi ke bawah. Jenis kelaminnya paling mayoritas adalah apa? Laki-laki. Perempuan 22,5%. Tuh, sampai seperti itu tuh. Ya. Nah, ini lihat yang menarik. Waktu paling aktif. Kita bisa baca postingan saya pas lagi saya paling bagus posting di jam berapa sih? Setiap IG beda-beda ya. Tapi saya bisa lihat di sini, oh postingan kalau paling bagus itu sebetulnya kalau hari Rabu nih kan kita bisa lihat tuh ada jam sama hari. Saya bicara misalnya sekarang hari Kamis. Kita bicara hari Kamis. Nggak bisa karena hari Kamis itu keluar datanya besok. Saya bicara kemarin nih Rabu ya. Paling bagus tuh sebetulnya kalau kita posting itu enaknya tuh jam 9, retak jam 9 sampai dengan jam 12 sampai dengan jam 6 sampai dengan jam 8 sini nih. Ini tinggi. Makanya saya kalau posting itu kemarin kalau misalnya pagi tuh jam pagi tuh cukup tinggi rate-nya. Siang cukup tinggi, sore juga cukup tinggi. Jadi saya nggak pernah bikin postingan itu di atas jam 9 atau jam 10. Karena apalagi jam 12 malam, siapa yang mau nonton? Siapa yang mau ngelihat kuntilanak? Kan enggak. Begitu loh ya. Karena juga di sini rate-nya rendah, begitu dia. Begitu dia teman-teman. Bahkan kita bisa lihat hari apa sih yang paling banyak, begitu kan? Nih lihat ya. Sebentar. Hari. Dalam seminggu terakhir itu postingan kita paling banyak itu di hari apa? Kalau IG untuk gaji merata. Jadi selama seminggu ini kita setiap hari bisa ramai terus. Cuma jamnya bisa beda-beda. Begitu dia. Nih Rabu, kalau Selasa setiap IG itu beda-beda ininya ya. Jadi teman-teman begitu lagi ngeliat bikin ini dijadikan akun IG bisnis, perhatikanlah insight-nya. Karena ini data kita. Akhirnya kita bisa tahu gitu loh. Ya,
Kita bisa tahu apa yang diinginkan sama viewer kita tuh kayak gimana. Ini penting. Intinya gini, jangan hanya sekedar posting dong. Oh, di sana udah bagus, posting, udah tanpa hashtag, tanpa caption. Ya akhirnya begitu-gitu aja. Mas Dani, bisa nggak kalau akun follower saya itu cuma hanya sekitar di bawah 100 atau di bawah 300 begitu, bisa viewer tinggi nggak? Bisa. Bisa banget. Saya jamin bisa. Saya ambil contoh. Ntar kalau saya bilang pakai akun IG saya pribadi, saya bilang sombong. Nggak, saya nggak pakai akun IG saya pribadi. Tapi begini, teman-teman mohon maaf, saya itu penggemar motor. Cuma saya belum masuk semoga sih. Saya senang motor, gitu ya. Saya hobi motor saya itu motor tua, motor Kawasaki Kazi. Jadi saking sayangnya saya sama motor saya agak punya jiwa-jiwa narsis sedikit lah, gitu ya. Jadi saya tuh pengen orang-orang tuh tahu kalau gua itu penggemar Kawasaki Kazi. Cuma kalau misalnya saya posting di IG pribadi saya nanti nyampur. Enggak, akhirnya saya bikin IG khusus sendiri. Sebentar, saya cari dulu ya akun IG-nya. Sebentar, saya beralih ke akun dulu. Karena akun saya di sini banyak nih yang saya pegang. Nah, ini dia. Tuh, banyak banget tuh. Nah, nih, saya bicara nih. Lihat, perhatikan teman-teman. Ini akun IG-nya organik. Ini saya bangun kurang lebih ya sekitar 6 bulanan lah dari awal tahun lah bisa dibilang. Lihat teman-teman. IG ini termasuk IG paling sehat kalau saya pribadi. Saya ambil contoh gini ya. Tadi ingat, postingan penting, relevan, dan menarik. Saya bikin postingan ya penting. Pentingnya ya menurut orang-orang. Gitu loh. Jadi saya bikin bangun IG ini, saya pengen, tujuan saya cuma satu. Orang-orang itu tahu kalau gue punya motor. Udah itu aja. Sesederhana itu. Saya nggak ada niat jual motor. Ini cuma hanya hobi saya berpikirnya adalah, saya hobi suka fotografi, saya suka motor, tapi motor gitu kan. Cuma kalau saya simpen di di HP saya sendiri, kayaknya nggak seru. Pengennya saya pamerin. Itu jiwa fitrah kita sebagai manusia, pengen lebih terlihat, wajar. Jadi teman-teman itu bukan masalah sombong atau enggak gitu ya. Kita punya emang jiwa narsis gitu kan, pengen dilihat. Nah ini saya buat akun IG, isinya murni motor semua dan tidak ada yang saya edit. Jadi ambil jepretan dan objeknya motor saya pribadi semuanya. Lihat baik-baik ya. Sekarang kita lihat. Di follower tadi dari 0 sampai sekarang 308. Saya cuma hanya mengikuti 90 orang. Postingannya juga nggak banyak, cuma 168. Cuma saya konsisten sehari satu, kadang 2, kadang 3. Hanya sebatas itu saja. Lihat, ada captionnya nggak? Ada, captionnya ada tuh. Hashtagnya ada nggak? Ada. Kita lihat insight-nya ya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Ini rata-rata tuh bukan pengikut. Jadi saya tiap hari ada follower baru. Begitu loh dia. Intinya gitu doang. Jadi sebetulnya teman-teman tuh nggak usah khawatir. Dan sekarang ini IG termasuk populer kalau misalnya bicara Kawasaki Kazi. Silahkan search di IG-nya Kawasaki Kazi. Saya berani jamin akun motor Kawasaki pasti muncul. Pasti muncul. Padahal follower cuma 300-an loh, sedikit. Kenapa? Sehat. Postingannya konsisten, postingannya lumayan, habis itu captionnya selalu ada, hashtagnya selalu ada. Hanya itu saja. Begitu dia. Saya nggak pernah ngiklan di sini sama sekali. Maksudnya iklan berbayar supaya akunnya dia bisa tersebar ke banyak orang. Enggak. Dan ini rate-nya di atas 2%. Kan kalau follower 308, 300 lah, anggap saya bicara minimal kan 6 orang yang like. Ini rata-rata udah ya di 12 tuh udah berapa? Udah 4%-an. Pokoknya segitulah. Di atas 6 semua. Begitu dia. Jadi, dan postingannya nggak saya edit. Jadi foto pun sebetulnya nggak ada masalah. Tapi bagaimana kita bisa bikin narasinya. Dan ketika lagi untuk yang IG ini, saya pribadi, ya, saya tuh nggak bisa berbicara tentang motor. Jujur aja. Jadi misalnya, oh karbu yang bagus seperti ini, rem tuh seperti ini. Nggak bisa saya. Saya ngakuin. Saya orang teknik, tapi bukan teknik mesin. Saya teknik sipil. Begitu ya. Saya nggak ngerti sama sekali kalau misalnya bicara motor. Saya jago bongkar. Tapi kalau misalnya masang, nyerah saya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya bikin captionnya apa? Cerita-cerita lucu aja. Suka-suka saya tentang Mukidi, tentang ini apa semua. Apakah saya buat sendiri? Enggak juga. Saya banyak sering kopas dari website di Google cerita lucu. Yang bagus saya masukin. Udah, hanya sebatas itu aja. Tapi hashtagnya saya konsisten dari awal sampai akhir. Dan selalu ada tag-nya di sini pasti. Tuh,
Tag-nya tuh di atas. Ini kebetulan saya taruh di atas tag-nya gitu kan. Hasilnya begini. Jadi artinya teman-teman tuh sangat bisa sekali sebetulnya. Jadi balik lagi tadi, ketika lagi kita berbicara konten Instagram, konklusinya ya, pertama memang harus ada gambar. Ya gambar bisa apa aja. Dan teman-teman sudah dibantu, kita sudah bikinkan frame-nya gitu kan, supaya postingan itu menarik. Tadi ada yang nanya sama saya, sekalian saya contohin. Mas Dani, itu gunakan frame-nya seperti apa? Aduh, kayak ini orang nggak pernah pakai Twibbon ya. Saya ambil contoh dulu, bentar tadi saya taruh di mana ya, saya lupa. Nah ini dia, tadi Twibbon-nya di mana? Bentar. Sabar ya. Sebentar, Twibbon-nya. Ini dia. Nih, begitu teman-teman buka aja di Google Chrome. Nih saya ulangin nih. Contoh ya. Begitu sudah kebuka teman-teman, di sini kita sudah kasih frame-nya itu ada tiga template ya. Tuh, ada frame 1, frame 2, habis itu frame ketiga. Teman-teman mau pakai yang mana bebas. Misalnya mau pakai frame yang kedua, saya ambil contoh nih. Frame kedua, truk. Lihat ke bawah, itu ada choose foto. Pilih foto, itu bahasa Indonesianya ya. Pilih foto, klik aja choose fotonya. Sudah diklik. Lalu misalnya fotonya, aduh ini kok isinya, misalnya saya foto tentang yang siapa ya? Saya ambil contoh, ya tadi tentang ketum di mana ya? Tadi ada perasaan deh. Sebentar, saya cari dulu di WhatsApp image. Nah nih misalnya ini. Nah ini kan ada Rakernas Ganjaris tuh. Udah ada foto tuh, udah ada ininya tuh. Logo first Ganjarisnya, Mandiri Kreatif itu ada semua. Padahal ini foto-foto biasa. Mau kita gedein bisa, tinggal jadi gini-gini aja, mainkan jari Anda gitu kan. Diatur maunya seperti apa kira-kira, misalnya begini. Kalau sudah merasa oke, tinggal next, download, selesai. Bisa kita bikin postingan gambar, begitu kan? Postingan gambar, tinggal bikin captionnya apa, ininya apa, paragrafnya diatur, hashtagnya diatur, tagnya diatur, beres. Hanya itu saja sebetulnya. Jadi saya mau, ini baru dasar ya teman-teman, saya belum bisa, saya nggak mau ngasih materi yang berat-berat, misalnya kayak analisa hashtag seperti apa, ini kayak gimana. Pertama adalah itu perlu waktu khusus, sesi khusus. Yang kedua agak kejelimet begitu kan ya, agak kejelimet menjelaskannya. Terus yang ketiga ya paling penting sih waktunya, takutnya terkemalaman. Oke, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akan buka sesi tanya. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Kalau Mimin nih mau nanya. Ya, silakan, monggo. Kalau untuk IG yang masih followernya kecil itu ada masalah loh, Min. Hashtag Masalah apa? itu. Ya. Hashtag itu kita pakai itu berapa kali aku posting, caption hilang. Itu masalahnya apa? Maksudnya gimana? Caption hilang? Iya, hashtag yang aku kan sebelumnya akun gosip itu nggak ada masalah ya. Iya. Karena ini politik, aku pakai Ganjar, aku pakai Presiden, RI, Indonesia, itu tiba-tiba captionnya hilang dari IG, itu kenapa? Captionnya hilang. Pertama Ya. begini, biasanya yang sudah-sudah ya, ini bisa ada beberapa opsi. Yang pertama IG-nya itu dia dalam pengawasan. Jadi dia dalam tanda kutip dianggapnya sama Instagram itu nyepam terus. Ya, makanya tadi saya bilang hati-hati ketika lagi bikin jumlah postingan. Jangan lebih dari 10 saran saya. Itu satu, ya bisa jadi seperti itu, ataupun penyebabnya adalah ya kita IG kita dianggap spam, itu yang pertama. Yang kedua ya mudah-mudahan ini yang terjadi, IG-nya belum diupdate. Itu aja sih, biasanya hanya dua itu saja, begitu dong. Biasanya yang sudah yang selama ini saya pernah hadapi, saya juga pernah seperti itu. Jadi pas lagi saya bikin caption, udah capek-capek ngetik, udah ketawa-tawa sendiri, tinggal posting, begitu posting hilang semua, aduh, gimana sih nih? Nggak taunya kalau saya kemarin salah satunya IG saya belum saya update. Jadi saya update dulu di Play Store. Begitu dia. Kalau saya itu dia. Dan mudah-mudahan itu yang terjadi sama Mbak. Saya harapannya seperti itu. Ya. Ada lagi? Oke. Silakan. Belum selesai Pak Dani. Yuk, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, monggo. Tulis di kolom chat juga boleh. Boleh, Mas. Mas? Ya. Silakan Pak, silakan. Selain yang dua tadi Mas sebutkan yang harus dihindari di IG, selain itu lagi. Iya, gimana? Gimana Pak?
Suaranya kurang jelas. Ada dua hal yang dihindari dalam posting IG. Ya, Satu jangan sampai spam. Satu lagi update aplikasi. ya. Hal-hal apa yang harus kita hindari supaya jangan sampai terjadi hal itu? Oke, siap. Pertanyaannya bagus, Pak. Hal yang perlu kita hindari, ini siapa nih? Pak Tito ya. Pak Tito ini suaranya kan saya mute dulu ya, Pak. Karena suaranya noise. Jadi begini, hal yang perlu dihindari pertama, tadi benar tuh ada yang nulis chat. Hashtag jangan sampai 30. Jadi saran saya 20 sampai dengan 25 masih oke. Pokoknya jangan sampai 30. Terus yang selanjutnya yang perlu dihindari, jangan bikin postingan, captionnya cuma hashtag doang. Itu dia. Jadi ada orang tuh dia udah pasti ke 30, jadi pas lagi dia posting, isinya captionnya cuma hashtag aja. Nggak ada tulisan apapun. Itu saran saya hindari. Karena itu salah satu indikator nanti Instagram akan menilai itu sebagai spam. Itu dia. Itu yang apa namanya? Jadi bagi saya pribadi yang paling penting itu pertama tadi hashtag itu jangan sampai 30, jangan keseringan. Yang kedua jangan bikin postingan tanpa hashtag. Terus yang ketiga sebetulnya sih banyak kalau misalnya kita bicara apa-apa aja perlu dipantangin, tapi minimal jaga itu dulu. Terus habis itu yang ketiga misalnya Pak, jangan bikin postingan tapi tanpa hashtag, cuma hanya sekedar posting aja. Plek. Jangan menurut saya. Sayang, percuma, pasti begitu-gitu aja. Coba gini teman-teman, mohon maaf ya. Tetangga kita, relawan tetangga lah ya, saya nggak perlu sebutin namanya apa, silakan teman-teman nanti lihat sendiri. Follower dia mohon maaf 40.000 ke atas. Tapi yang nge-like cuma hanya 4, 12, 13. Coba lihat ya postingannya. Pasti nggak ada caption, nggak ada hashtag. Andai kata ada hashtag, hashtagnya dia bukan hashtag populer. Begitu dia. Itu satu. Oh, ada dia postingannya sampai 235 sampai dengan 500 yang like. Saya yakin itu iklan, dia berbayar. Kita kan nggak perlu hal-hal kayak begitu. Buktinya kita bisa kok bikin postingan yang like sampai 300 orang lebih tanpa bayar sama sekali. Bisa banget. Intinya kan begini, kalau misalnya bisa gratis, ngapain harus bayar? Kan begitu. Ya kan? Jadi saran saya sih untuk saat ini, teman-teman paling gampang ya. Yang perlu dilakukan lah, saya nggak perlu namanya dihindari. Yang perlu dilakukan, bikin postingannya konsisten. Sehari 1 aja udah cukup. Atau sehari 3, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu bagus, sehari 3, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Atau misalnya pagi siang, tergantung nanti insight-nya seperti apa teman-teman di akunnya itu paling banyak orang viewer-nya di jam berapa. Itu satu yang perlu dilakukan. Postingan yang di-post, ya selain itu menarik ya, menarik kan tadi udah kita kasih frame, udah ada supaya itu agak lebih menarik. Ada caption-nya, narasinya. Caption-nya teman-teman nggak apa-apa walaupun masih asal-asalan, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting enak tuh bikin sendiri. Nanti kalau kita udah keseringan bikin, saya pribadi begini ya, saya tuh orang bilang, dan ini karena jago bikin caption, jago bikin ini. Awalnya saya dulu nggak bisa sama sekali. Tapi karena saya mau coba, yang bisa saya pahami begini, saya bisa karena biasa. Biasa karena dipaksa, itu. Jadi teman-teman, jangan merasa bahwa saya nggak bisa, pasti bisa. Kalau misalnya teman-teman mencoba, yang susah itu kan pas kita pengen cobanya. Hashtag tadi udah saya kasih tahu, nanti saya share habis di sini hashtag wajibnya apa. Ya minimal 10 hashtag lah. Sisanya nanti teman-teman berkaitan dengan lokasinya, dengan misalnya dengan nama daerahnya, dengan nama sastranya, silahkan saja, ataupun dengan nanti nama topiknya. Tapi dijaga. Misalnya tadi saya udah kasih hashtag 10, berarti misalnya kita mau bikin 25 hashtag, ya 15 silahkan teman-teman pikirkan sendiri kira-kira apa. Gitu yang paling penting. Itu dia. Jadi tipsnya apa sih untuk yang malam ini? Tadi lakukan postingan, ya sehari 1 sampai dengan 3 aja. Habis itu yang kedua, postingannya ada caption, ada hashtagnya. Boleh ngetek ini nggak akun IG Ganjaris yang nasional, yang Ganjaris yang saat ini kami pegang? Oh boleh banget. Saya biasanya kalau misalnya ada yang ngetek tuh kayak yang tadi Natar Lamsel, saya pasti like balik. Kenapa enggak? Begitu dia. Gitu dia. Boleh banget, ya kan? Saya seneng malah. Jadi artinya, oh ini aktif. Mau dibungkus aja, Mas. Apa? Bungkus aja bisa. Bisa ya? Oh bisa dong. Iya. Bungkus bisa. Iya. Cabenya 3 ya Mas, karet 2. Kira bungkus apaan? Ya, ada lagi? Silakan. Satu lagi boleh Mas. Sebelah sini. Wah, ini Mau sampai nanya kesana sih. dong. Oh, silakan. Sebentar ya. Tata cara menulis hashtag Mas. Apakah di awal katakan dia 2 kata harus pakai huruf besar di awalnya atau bagaimana atau huruf besar semua?
Pak Daniel, suaranya kurang jelas, bisa tulis di kolom chat nggak Pak? Biar saya kasih kesempatan. Jadi Oke. suara Bapak kurang jelas, gitu dia. Oke, silakan Mbak Eri apa Bu Eri? Atau Mas Eri? Tadi siapa yang mau bicara? Saya Atau mau Mbak bicara Ana? dong. Oh, Mbak Hana. Silakan Mbak Hana. Monggo Mbak Hana. Iya. Itu kan tadi kita bahas di IG ya. Kalau Iya. di FB itu apa namanya pakai hashtag itu berfungsi nggak? Oke, pertanyaannya bagus nih. Ya, apakah di FB itu bisa berfungsi atau tidak? Sebetulnya begini, ketika lagi kita bicara akun IG bisnis ya Mbak, ini menariknya sebetulnya sih. Cuma ini belum saya lakukan sebetulnya, karena saya masih terkendala karena akun FB-nya ini bukan dari akun FB yang saya pegang, begitu kan? Ada tim humas kemana sudah buat, saya cuma nyerusin. Jadi ketika lagi Mbak Ana misalnya bikin IG bisnis, ya, bikin IG bisnis, itu bisa kita buat pas lagi kita posting di Instagram udah tulis tuh otomatis muncul di FB. Iya. Itu enaknya sebetulnya ya. Nah, kalau masalah berpengaruh hashtagnya atau enggak ke ke FB, kadang berpengaruh, kadang enggak, Mbak. Karena FB punya algoritma sendiri. Nah, kebetulan yang mau kita bahas di sini adalah yang ada di IG, begitu. IG itu hashtag berpengaruh sekali. Cuma, misalnya begini tadi, saya coba share screen lagi ya, sebentar. HP saya mana tadi? Sebentar, ini ada yang, oke, kelihatan nggak? Oke. Ini misalnya gini Mbak, ini yang akun IG Kawasaki KZ ya. Jadi pas lagi saya posting, ini otomatis muncul di FB saya, di fanpage saya tuh ada pasti. Bentar ya, saya mute dulu ya, biar biar nggak noise, kasihan teman-teman. Ini siapa nih yang suaranya agak noise? Bentar saya lihat dulu. Saya mute dulu, all dulu deh, biar gampang. Oke, saya lanjutin dulu. Nah, jadi gini, teman-teman. Kalau misalnya kita bicara tadi di FB, ya kan, di FB, ini saya posting di sini nih. Ini kan saya postingan yang ini nih ya. Nah, ini contoh aja nih, contoh gitu kan. Ini posting ini. Ini pas lagi saya posting muncul di FB, Mbak. Berpengaruh apa enggak? Bagi saya sih berpengaruh. Karena page saya itu yang di FB cukup tinggi rate-nya. Orang banyak yang like, banyak yang suka, dan follower saya bertambah terus di situ hanya gara-gara postingan di IG. Saya cuma 1 kali kerja. Berpengaruh nggak ya? Kalau saya sih ngeliat sih berpengaruh. Begitu dia. Makanya yang sebetulnya paling enak adalah ya pas lagi kita bikin akun IG bisnis ditautkan ke FB kita. Itu yang paling enak. Begitu dia. Ini saya ambil contoh misalnya saya bicara tadi FB ya. Nih FB, Facebook saya buka. Misalnya tadi kalau FB-nya di sini yang KZ itu, yang tadi kan KZ nih. FB-nya ini dia, KZ cakep. Tuh kan ada kan postingannya? Ya. Ini kalau teman-teman lihat sama kan dengan apa yang ada di FB? Ada hashtagnya nggak? Ada juga, nyambung juga. Begitu dia. Jadi saya 1 kali posting langsung otomatis muncul di FB. Langsung muncul di FB. Dan enaknya disambungkan ke FB ini dia fans page. Karena kalau misalnya kita pakai akun kan biasanya cuma hanya dibatasi kurang lebih sekitar 5.000 orang kita bisa berteman. Tapi kalau di page itu bisa lebih dan tak terhingga seperti itu. Itu sih sebetulnya. Mudah-mudahan membantu Mbak Ana. Kejawab? 1 lagi. Iya boleh. 5 lagi juga nggak masalah. Iya. Apa namanya? Kan aku kan suka bikin postingan yang ada hashtagnya. Terus kan kalau di IG itu kan hashtagnya kan dia apa namanya berurutan gitu ya. Enggak kalau aku bikin hashtag kan aku longkas 1. Gimana Mbak? Gimana? Oh lengkap begitu ya. Maksudnya dibikin enter begitu ya. Halo Mbak Ana, mana Mbak Ana? Iya halo. Iya. Maksudnya Mbak Ana, kalau selama ini kan orang bikin hashtag itu, ini hashtag, habis itu baru dia lengkap begitu, maksudnya begini ya, nih saya paham. Contoh, bentar, saya ambil contoh dulu, nih. Sebentar, saya buka ini dulu, saya buka Instagram. Nah ini dia. Ini menjawab nanti Pak Ginting sebetulnya sih. Jadi misalnya kita selama ini bikin, karena ini kan hashtag kan saya rap, ini nih. Kalau teman-teman lihat, ke Ganjaris. Sebentar. Ini Ganjaris.
maaf, bisa di mute dulu teman-teman, biar enak ya, maksudnya biar saya mute dulu bentar. Oke, saya balikin dulu. Jadi begini, maksudnya si Mbak Ana itu adalah hashtagnya ini kan kalau dia kan Ganjar, habis itu Ganjaris, Ganjar Pranowo, dia berurutan terus seperti itu. Sebetulnya ini yang oke. Dibandingkan kalau misalnya hashtagnya cuma hanya sekedar, saya pernah lihat kemarin postingan siapa ya. Contoh saya bicara, coba lihat nih. Mana Sri. Maksudnya begini kan Mbak. Ini lihat, mohon maaf. Ini Srigan penuh cinta, Ganjaris optimis seperti itu. Jadi enter betul. seperti itu kan. Sebetulnya kalau saya pribadi, saya sih nggak ada masalah. Cuma kalau bisa dari sisi tampilan, misalnya Mbak hashtagnya pakai 15, bayangin panjang banget. Padahal kayak captionnya cuma kita pasti bisa doang. Betul kan? Gitu. Betul. Ya kan? Kalau sebetulnya mau kita bikin begini atau misalnya kayak tadi saya bikin rata seperti itu semuanya, atau habis itu apa namanya cuma hanya spasi, habis itu ini sebetulnya nggak bermasalah, nggak ngaruh itu. Cuma kalau dari estetika, pure pandangan kita pas lagi ngeliat postingan terlalu banyak hashtag, males kita Pak nontonnya, males ngeliatnya. Kalau aku pribadi sih ngeliatnya kayak yang campur gitu, kayaknya ribet. Kalau saya gini Mbak nih, mohon maaf ya, saya pas lagi bikin postingan, biasanya nih, ini contoh, saya bikin postingan, pertama kali yang saya lakukan, saya copy dulu hashtag yang sudah saya pakai. Ini misalnya edit nih contoh. Ini saya copy dulu ya. Ini saya copy sebentar. Ini saya copy, lalu saya salin gitu kan. Nah, habis itu pas lagi saya mau bikin postingan, plus kan ya, posting. Ini contoh saja. Nah, misalnya yang ini nih contoh aja ya. Lalu saya tempel hashtagnya nih. Bentar. Ini sudah kan? Iya. Hashtagnya udah keikut kan? Habis itu saya cuma tinggal ganti bawahnya saja. Ini berkaitan dengan apa? Rakernas kan? Jadi sampai dengan di Indonesia itu, ini saya tulis Rakernas. Hashtagnya. Cukup tinggi tuh Rakernas, ada 9.000 postingan yang berkaitan dengan Rakernas. Habis itu misalnya apa lagi? Ini misalnya di sini ada siapa sih ini? Oh Bang Eko. Saya coba tulis Eko Kuntadi, ada nggak? Ini contoh aja ya. Iya. Ya kan? Iya. Bebas aja. Jadi terus habis itu enter lagi siapa? Bebas. Jadi saya lebih suka begini daripada hashtagnya misalnya nih Ganjaris apa namanya langsung habis itu misalnya begini kan yang maksud Mbak Ana maksudnya. Begini. Habis itu ini sorry bentar. Begini. Gitu kan? Iya. Saya hindari kayak gini karena nanti panjang banget ke bawahnya, Mbak. Dan itu tidak berpengaruh sebetulnya sih. Oh, gitu. Iya, cuma kalau saya pribadi dari sisi tampilan nggak enak aja panjang begitu. Lebih enak saya begitu aja. Gitu ya, Mbak? Oke, kejawab? Iya, betul. Oke, thank you ya. Ya, siap. Silakan satu orang bertanya lagi, monggo. Selamat malam, Mas. Malam. Nah, ini mau tanya ini, Mas. Saya pernah lihat IG, tapi dia gambarnya itu seperti terpecah-pecah, terblok-blok gitu, tapi nyatu gitu. Oh, grid namanya, kayak puzzle. Ya, ini saya ambil contoh misalnya. Itu gimana ya? Ini saya ambil contoh aja ya, Pak. Sebentar. Mudah-mudahan masih ada. Saya paham yang dimaksud itu apa. Nih. Ini saya ambil contoh ya, Pak. Lihat yang Isra Mi'rajnya. Ini namanya separasi, Pak. Atau dia postingannya dia kayak apa namanya? Kayak papan catur kan tuh. Biru, merah, biru, merah, biru, merah. Ini namanya grid, Pak. Ini terus ada lagi separasi. Atau misalnya postingannya dia gede. Sorry sebentar. Ini saya bicara kayaknya ada deh. Ini yang dimaksud. Saya paham yang dimaksud itu apa. Bentar, di sini ada nggak ya? Mudah-mudahan ada. Wait, Pak. Sebentar. Aduh, sorry. Ini kepotong nih. Maksudnya ini kan karena ada. Maksudnya kayak begini kan, Pak. Jadi misalnya dia jadi satu seperti itu kan? Iya. Kalau ini saya hapus dulu. Coba nih. Oh, nggak bisa saya hapus karena saya nggak upload. Jadi maksudnya jadi satu itu namanya nge-grid, Pak.
Grid, namanya grid atau separasi. Itu bisa kita lakukan, itu ada tekniknya sendiri, Pak. Begitu dia. Ada teknik sendiri, Gimana itu cara? bisa banget. Tapi kalau saya jelasin malam ini panjang nih urusannya. Oke. Nantilah pas lagi di sesi desain baru kita bahas. Kayak begitu. Itu Oke. bisa. Panjangnya bisa berapa banget. meter? Ya kan? Panjang pokoknya udah gitu loh. Dia panjang deh. Karena itu kan harus di sana pakai apa? Pakai Canva, pakai PowerPoint, pakai Spakpos, pakai Photoshop. Itu intinya sih itu namanya separasi dan grid. Itu aja sih. Kalau separasi itu postingan 3 dijadikan postingan 3:1 gitu dijadikan ini. Ini kayak tadi kan contohnya. Mohon maaf, bentar. Saya ambil contoh. Jadi tampilan feed namanya Pak. Jadi feed ini ya tampilannya. Ini bisa kita lakukan nih. Kayak tadi kan Isra Mirot atau misalnya tadi ini di bawah nih. Contohnya nih kayak Rakernas kan tulisannya tuh ada tuh separasi namanya. Itu bisa dilakukan. Tapi nanti itu kita bahas di sesi desain. Separasi, grid, dan regler nanti bisa kita bahas itu di sesi selanjutnya. Tapi untuk saat ini kita fokus bagaimana kita bagaimana kita posting di Instagram yang baik itu dulu. Nanti kalau ini, ntar saya coba bicara apa nanti kita ada sesi khusus untuk bicara tentang desain. Saya lebih enak karena yang ngajarin anak-anak aja, anak-anak SMK. Anak-anak SMK jago bikin beginian. Demi Tuhan. Saya aja belajar dari mereka loh. Gitu Bu. Gitu Pak, gitu kira-kira. Gitu ya Pak, itu bisa Ya. Pak, bisa. Oke, terima kasih Lanjut. Mas. Sama-sama. Ya ada lagi? Monggo. Silakan. Teman-teman ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ganjaris Provinsi Riau Optimis. Iya. Saya boleh minum ya Pak? Masalah Instagram, insya Allah sangat mengerti. Alhamdulillah penambahan ilmunya. Akan tetapi ada sebuah kendala. Saya sendiri membuat akun Facebook yang sangat terkunci menurut saya. Saya membuat dari nomor, bahkan alamat email. Saya tautkan ke alamat email pemulihan, nomor telepon pemulihan, semua itu terkunci. Kenapa bisa akun tuh diretas atau dihacker? Udah 4 kali. Dan termasuk yang kelima kalinya. Di situ saya nggak habis pikir. Gitu loh. Kalau itu saya jujur Pak, bukannya saya nggak mau jawab. Karena begini, berbeda-beda ya Pak. Karena ini berkaitan dengan masalah cyber security, keamanan. Keamanan akun Bapak sendiri. Kalau saya pribadi, saya selama ini bikin akun password setiap email yang saya punya, itu beda-beda. Satu, media sosial saya juga beda-beda. Lalu bagaimana cara ngingetnya? Saya punya note khusus. Gitu kan, note khusus. Jadi begitu lagi saya udah bikin password nih, emailnya, passwordnya apa ini apa saya catat. Karena hati-hati Pak, apalagi password yang bisa ditebak. Hacker tuh banyak cara. Ininya caranya gimana? Saya nggak mau bicara tentang hal itu karena ini panjang nih urusannya berkaitan dengan program juga. Ya, Terus tapi bagaimana Mas, pemulihan kan ke Facebook, betul kan Pak? Ya, tapi izin Facebook saya sendiri akun resminya umpama ini tentang kerjaan, ini tentang ormas yang berbadan hukum, ini tentang relawan, ini tentang kekeluargaan. Saya punya akun Facebook 5 sudah puluhan tahun nggak bisa dihacker. Kenapa ketika Ganjaris melejit elektabilitasnya kok dihacker akunnya? Dan kita lihat di grup nasional rata-rata termasuk akun ketum saya lihat itu tuh hanya tinggal kenangan aja itu. Kenapa begitu? Ya. Gini Pak, ya namanya orang kan semakin, kalau saya sih analisis gini, semakin tinggi pohon pasti semakin tinggi anginnya, jelas dong. Itu udah pasti. Apalagi semakin orang itu terkenal kayak ketum, kalau misalnya ini, saya aja pribadi berapa kali tuh dihack akun saya Pak. Begitu. Padahal follower saya nggak terlalu banyak-banyak kok, cuma sekitar 3 ribuan, baru sekitar hampir 4 ribu lah bisa dibilang. Udah ada yang mau ngehack. Oke. Udah ada. Padahal kan lucu. Gini loh Pak. Jadi baik lagi tadi saya bilang, pertama saya bukan yang nggak mau jawab. Pertama saya bukan orang Facebook atau saya bukan orang yang kompeten untuk menjelaskan hal seperti itu. Tetapi pengalaman saya pribadi, kenapa Facebook itu kita email pemulihan kita itu nggak berfungsi atau misalnya saya udah cabut tapi nggak berfungsi juga karena Facebook atau Instagram menilainya akun kita belum aman gitu loh. Jadi dia masih menganggap email yang kita gunakan untuk di Facebook ini bukan kita yang pegang. Itu sih sebetulnya. Itu aja sih Pak sebetulnya. Karena kan yang dia uruskan banyak sama mereka kan. Akun kan Facebook saya yakin jutaan, bahkan bisa jadi miliaran gitu. Jadi artinya, dan itu saya nggak bisa ngejelasin, mereka punya algoritma tersendiri.
Saya pribadi pun juga buat apa saya tahu urusan mereka, yang penting kan akun saya bisa pulih begitu. Jadi kalau saya kemarin pernah bicara sama teman-teman yang aktif di Facebook Indonesia, kenapa sih bisa begitu? Saya pernah nanya, email pemulihan saya kenapa nggak bisa berfungsi-fungsi? Nih email udah bener punya gua, Facebook tuh masih merasa bahwa email kita masih dihack. Jadi ketika lagi dia mau ngasih konfirmasi untuk pemulihan, ya percuma bagi dia gitu ya Pak. Kalau menurut kita, enggak, ini email udah punya gua. Nah, tapi saya kasih tahu kunci caranya gini Pak. Mohon maaf nih, ini pengalaman saya pribadi, bisa bener bisa iya. Saya pernah satu kali Facebook saya tuh dihack. Saya nggak bisa ngelok akun, jadi gagal-gagal terus. Ternyata Facebook saya dihack, bahkan ya kayak ya udahlah disebar-sebarin ke orang-orang tuh minta bantuan, dibikin postingan iklan apa, handphone dan sebagainya, penipuan ujung-ujungnya scam. Saya udah coba akun pemulihan. Email tuh punya saya masih bisa masih bisa apa namanya, masih bisa buka email, passwordnya pun juga saya tahu begitu kan, nggak ada masalah. Email pemulihannya ternyata sederhana caranya supaya kita bisa tuh diakui bahwa email itu punya kita. Ganti passwordnya. Itu doang ternyata. Itu yang udah-udah. Itu aja Pak. Jadi ganti password email kita itu doang. Tuh, pengalaman saya ya Pak. Pengalaman teman-teman bisa jadi berbeda. Mudah-mudahan kejawab Pak. Jadi kalau Bapak nanya, kenapa Facebook saya masih dihack, masih di ini. Waduh. Ya kalau saya sih sederhananya, ya pohon semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Dan ingat yang tadi kita bilang, berarti kan kita makin terkenal gitu loh. Orang pada was-was gitu kan. Itu aja sih. Sesederhana itu kalau bagi saya pribadi. Berarti kita keren dong kalau misalnya kita dihack akunnya. Itu aja. Iya, padahal itu akunnya mengatasnamakan Ganjaris, Provinsi Riau Optimis. Ya iya Pak, gitu. Jadi bagi saya nggak ada masalah. Izin tambahan buat bagi teman-teman kita, mulai dari DPP Kornas Nasional, Provinsi, Kota Madya, dan Kabupaten, serta ranting dan kelurahan, desa, dusun, RT RW, bahkan perorangan. Saya kebetulan kemarin ketika mendarat di Jakarta, saya lapor sama Ketum, Sekjen, dan Bapak Sudarma. Posisi saya di sini. Memang tidak begitu lama, lebih kurang 1 minggu, dengan detik, menit, hari, jam yang berbeda, saya lintas parpol berteman, kebetulan teman kita mau jumpai ketum mereka, dari partai enggak kita sebutkan namanya, untuk DCT DPR RI, kami melakukan uji kelayakan kepatutan, artinya beberapa konstituen, mulai dari mobil Grab, yang orangnya berbeda-beda, ada yang NTT, ada yang Jatim, segala macam, mobil Grab, Maxim, Gojek, motor Grab, sampai ke jalan kaki, ini saya demi Allah ya, kami langsung bertanya kepada person, bagaimana keadaan DKI ini, gimana pimpinan Pak Anies, rata-rata menjawab positif, gimana nih kalau Pak Anies maju jadi RI 1, oh jangan, Pak Anies harus menyelesaikan tugasnya. Jadi menurut Bapak bagaimana seorang kandidat untuk menuju 2024? Demi Allah saya jawab semuanya menjawab Ganjaris, Pak Ganjar Pranowo yang pantas dan siap pakai katanya. Ya Pak, siap. Ya Pak, nggak apa-apa. Terima kasih Pak, terima kasih. Teman-teman, ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan? Kalau misalnya nggak ada, kita tutup acara kita pada malam hari ini, dan nanti saya coba akan upload untuk yang rekaman kita pada malam hari ini. Begitu. Mas Dani, iya, siap. Sederhana aja. Ya. Cara membagikan postingan Instagram. Nih, saya udah lama berpikir, sekarang nggak tahu nih. Cara membagikan? Share. Maksudnya gimana Instagram. Pak? Postingan Instagram. Oh, oke. Tapi siap. bukan link ya, tapi langsung ada semua gitu. Iya, bisa Pak. Sebentar saya share dulu ya. Sebentar saya ini. Iya. Ini gini caranya. Teman-teman, kita kan kalau di Facebook kita masih bisa namanya bagikan postingan begitu kan, tapi di Instagram nggak bisa loh, betul kan? Ya, kita pengen nge-repost begitu. Bagaimana caranya di Instagram gitu dia ya? Sebetulnya sih pakai aplikasi ketiga. Kalau saya sih pakai aplikasi ketiga. Sebentar dulu, saya mute dulu ya, biar enak, biar suaranya nggak noise. Jadi bagaimana kita pengen nge-repost? Kalau di Facebook kita masih bisa nge-repost, tapi kalau di Instagram itu kita nggak bisa karena nggak ada tombol buttonnya. Saya share screen dulu. Wait, sebentar. Ini pertanyaannya bagus. Nah ini contoh lah. Udah kelihatan ya Instagram saya, mudah-mudahan. Oke.
Misalnya begini teman-teman, saya misalnya pakai akun saya pribadi deh. Akun yang kasih aja deh, nggak apa-apa, biar gampang. Misalnya saya buka Ganjaris nih. Ya, Ganjaris ini kan teman saya di sini nih. Lihat. Ya, Ganjaris. Nah, ini dia. Karena saya mengikuti. Misalnya akun yang Sri Gandhi ini mau saya repost. Tapi saya bukan link, jadi saya mau repost di postingan saya, begitu kan? Caranya begini teman-teman, perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Ya teman-teman di sini ya, ini tuh di situ ada pas lagi akun Sri Gandhi itu ada titik 3 di atas, tuh lihat. Klik baik-baik, lihat di situ. Lalu pilih teman-teman, pilih bagikan. Lalu pilih Regran. Kalau saya pilihnya Regran. Sebentar, mana Regran? Nah, ini dia. Ini aplikasi ketiga, gitu kan aplikasi ketiga. Ini download di Play Store aja. Ini Regran namanya. Regran, tuh ada tuh. Regran di bawah pesan kita tuh di bawah narrator voice tuh ada kalimat Regran. Regran, ini yang saya lakukan. Approve permission bentar ya. Saya udah lama nggak pakai masalahnya nih. Nah, ini Regran post. Ini postingannya sudah ada otomatis. Kita mau masukin di mana? Feed, misalnya kan. Feed, lihat. Langsung aja udah. Terus bahkan captionnya itu otomatis dia bisa kita ini tinggal ditulis keterangannya, tinggal tekan dikit, lalu pilih tempel. Tuh, jadi tinggal posting, tinggal tambah tag-nya apa, ini apa, hashtag itu semua kepake langsung begitu doang. Nah, ini lihat itu ada repost from Ganjaris kan, karena saya repostnya dari Ganjaris. Ini bisa teman-teman hapus, jadi misal langsung ke ada gitu kan. Klik tuh. Udah otomatis nih muncul di IGKZ nih, lihatin teman-teman ini di IGKZ saya. Sebentar, saya refresh dulu. Tuh, ada kan? Tuh, Kopdar Sri Gandhi Ganjaris tuh, ada di IG saya, ada di IG-nya tuh. Caption-captionnya pun sama tuh. Caranya begitu saja, Pak. Jadi pakai aplikasi. Ini saya hapus dulu ya. Kadang nggak ada kaitannya. Bahaya ntar nih. Saya hapus dulu. Ntar. Hapus dulu ya. Jadi Regran itu teman-teman bisa download di Play Store. Cari aja Regran. Saya biasanya pakai aplikasi ini. Tuh dia. Saya update dulu lah. Aplikasinya nggak berat kok. Begitu ya teman-teman. Silakan teman-teman install aja. Ini yang paling gampang, Pak. Dan enaknya kalau saya pakai Regran itu nggak ada watermark-nya. Biasanya kan kalau misalnya kita pakai aplikasi ketiga kan ada watermark, repost, from, begitu. Kalau pakai Regran enggak. Pak Ginting, kejawab kira-kira? Halo? Pak jelas, Daniel Mas, Ginting. terima kasih. Oke, siap. Kalau Ada lagi boleh teman-teman? ini Apa? sesinya dilanjutkan. Ya, coba saya Pak Ginting, mohon maaf ya, kita coba teman-teman yang masih mau bertanya, silakan. Bu. Iya, Mas Dani bertanya, boleh minta tolong. Aku tunggu hashtag khususnya di WA admin ya Mas Dani ya. Oh, siap. Ya, siap. Habis ini ya. Ya, itu doang. Terima kasih. Iya. Itu aja. Aduh, saya udah deg-degan. Mau nanya apa ini? Ya, ada lagi. Mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman, dan saya sih berharapnya ini ada gunanya. Jadi kita belajar bareng sebetulnya sih. Saya bicara ini bukan, oh saya lebih pintar, tidak. Saya pun juga belajar ini cuma hanya membagikan apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya tahu. Dan mudah-mudahan ini ada gunanya buat teman-teman, buat pengetahuan. Oh begini ya, begini. Itu sih yang paling penting. Ya. Kalau misalnya sudah nggak ada yang tanya lagi, sebentar saya lihat dulu di sini. Saya mau undur diri, tapi sebelum saya undur diri mungkin Pak Bagus ada yang mau disampaikan? Halo Pak Bagus, atau misalnya dari Mas Dharma ada yang mau saya closing statement, silahkan, tunggu. Mas, boleh satu lagi, Mas. Ya, siap. Siapa nih? Ini pertanyaan, kalau butuh saran ini tolong sesinya dilanjutkan lagi. Kita banyak yang pelajari lagi. Contoh satu reel kita bedanya dengan posting apa gitu. Oh, oke, siap. Gitu loh. Tolong Mas disampaikan ke Koras, Mas. Kasih. Oke. Gimana ya jawabnya? Jadi gini, saya sih jujur aja teman-teman. Ada beberapa dari teman-teman Satrel yang meminta, Mas Dani, bisa nggak bikin pelatihan ini untuk kita, atau misalnya ini bisa dijadikan program
dari Satrel wilayah begitu kan, Satrel wilayah, misalnya Satrel di daerah mau bikin program untuk pengenalan Ganjaris, jadi bikin ini pelatihan tentang digital marketing gitu kan, Ganjaris yang bikin kayak begitu gitu, kegiatan sosial seperti itu. Terus minta saya jadi narasumber. Saya pribadi sebetulnya saya nggak ada masalah, saya pribadi yang masalahnya itu waktu saya itu aja. Itu yang paling penting. Jadi saat ini saya bisa bantu saat ini gitu kan, tapi mudah-mudahan nanti saya punya waktu luang atau misalnya pas lagi saya kunjungan ke daerah. Karena begini, kalau berkat kunjungan ke daerah, yang masalah itu kita Ganjaris ini kan relawan tanpa dibayar. Kita nggak punya modal. Modal kita tuh cuma hanya modal ya niat saja. Gitu. Emang kita digaji, teman-teman yang di Kornas, saya berani jamin sepeser pun kami nggak ada gaji sama sekali. Begitu dia. Jadi artinya ketika lagi misalnya ke daerah kan yang dipikirkan bukan hanya sekedar kita bikin pelatihan ini saja, transportasi, akomodasi. Itu juga penting. Begitu kan? Ya kalau misalnya masih Jakarta, saya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah bicara, Mas Dhani ke Riau ya, mati gua nih. Ya, gitu. Saya nggak ada masalah. Cuma kalau misalnya akomodasi itu kan ada cost-nya. Jadi kenapa saya pilihnya ini Zoom dulu. Kita manfaatin teknologi. Begitu kan, saya pilih Zoom. Kenapa saya pilih Zoom? Malah kemarin ada usul pas saya kemarin raker kemarin, masukin ke YouTube. Nanti di kanal 3-nya Ganjaris. Ya saya bilang is okay aja, no problem. Begitu dia. Artinya, tapi saya lebih baik fokusnya kita ke teman-teman dulu yang Satrel, yang khususnya yang megang admin sosial media. Nanti kalau misalnya nanti masyarakat umum apa semua, kita bicara entar lah. Malah saya berharapnya, nih teman-teman sudah dapat ilmunya, sudah dapat pengetahuannya, bisa ngisi sendiri. Itu yang saya pengen sebetulnya. Itu dia. Jadi nggak harus dari kami yang harus turun satu-satu. Ingat, kita tuh juga punya pekerjaan. Kita relawan, kita tuh cuma hanya volunteer begitu loh. Dan mohon maaf, kegiatan kita sebagai relawan ini bisa jadi nomor 2 lah dari pekerjaan utama kita. Saya punya pekerjaan juga, begitu dia. Dan gimana? Ini cuma hanya sekedar keikhlasan, ketulusan. Tapi saya pribadi kalau saya punya waktu, saya janji cuma satu. Saya dengan senang hati bantu teman-teman Satrel. Setelah ada mau nanya konsultasi begini, Mas Adi bikin acara nih ya di Satrel misalnya di Klaten, mau bikin ini pelatihan Zoom, oh siap dengan senang hati kalau Zoom. Tapi kalau misalnya datang ke daerahnya, saya mikir dulu. Gitu dia ya, itu aja sih. Ya kebetulan juga saya punya tugas yang harus memang saya selesaikan. Kebetulan saat ini saya tim penyusun dari kurikulum Merdeka Belajar, konsentrasi bidang penjualan di Kemendikbud untuk anak-anak SMK begitu. Ini lagi masih dalam tahap penyusunan. Terus selanjutnya kegiatan saya saat ini saya lagi banyak ngejuriin untuk lomba kompetensi siswa SMK. Bidang lomba pemasaran daring atau marketing online mulai dari di nasional. Gitu dia. Jadi saya masih agak cukup banyak kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan saya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya saya punya waktu kayak bisa begini, Mas Dhani bikin kegiatan ini yang buat Satrel ini malam apa semua, ayo ke Zoom, saya nggak masalah kalau ada waktunya, itu aja. Mas Dhani saya nggak punya Zoom. Saya bertanya. Ya, silakan Bu. Izin saya tanya. Saya Ira Mambo, Srigan, Bandung Raya, Jawa Barat. Ya. Jadi saya udah mengerti. Saya cuma mau saran, kalau saya buka akun bisnis untuk Srigan Bandung Raya, tolong saling follower yang lain gitu, atau saling repost, atau saya nge-hashtag Ganjaris. Kan ini saya tadi udah lihat ya official account-nya Ganjaris. Ya. Tolong saling follower lah, saling mendukung untuk daerah Pak. Itu aja. Nah, ini pertanyaannya yang menarik. Jadi begini teman-teman, ini tadi sudah Mas Bagus yang menyampaikan. Jadi nanti di grup yang di admin Satrel, kita mau data ulang. Jadi teman-teman kasih akun Ganjaris yang benar-benar aktif yang di Satrel daerah masing-masing. Saya mau follow tuh bingung. Karena terkadang ada yang nggak aktif sama sekali, ada yang ada atau misalnya postingan dari relawan lain cuma mengatasnamakan Ganjaris. Jadi habisnya nanti didata sama Pak Mas Bagus, didata akan Mas Bagus akun-akun IG yang Satrel sudah bikin tuh yang resminya officialnya siapa-siapa aja di daerah. Misalnya Riau siapa, Klaten siapa, Natal siapa, ini siapa. Kebetulan saat ini IG Ganjaris official itu kami yang pegang, gitu kan. Saya janji deh, begitu udah dapat datanya saya akan follow, saya akan follow back satu-satu. Enak kan? Fair dong. Itu doang. Tenang, pokoknya itu masih kita yang pegang, aman lah. Itu dia. Janji follow ya, janji follow ya. Iya, slow aja ya. Slow, makanya ini kan didata dulu. Bukannya saya nggak mau, dari kemarin saya mau follow, cuma lebih baik arahan dari teman-teman yang di Kornas, kita data dulu deh akun resminya daerah itu Satrel siapa-siapa aja akun IG-nya.
Siap. Jadi teman-teman begini, begitu IG ini kita udah bereskan, teman-teman sudah mengerti, nanti kita selanjutnya baru kita tentang TikTok. Seru loh TikTok itu. Asli saya nggak bohong. Itu dia. Ya, gitu ya Bu. Kejawab ya Bu. Siapa tadi yang nanya sih? Dari Bandung? Ya, Wah, Bu Ira. Ya Bu ya. Oke ya Bu. Ini terdata sama Mas Bagus. Habis itu. Jadi izin karena saya juga kan izin karena saya baru tahu boleh tidak Srigannya Bandung Raya ya satelnya. Saya baru akan bikin untuk khusus itu. Oh, oke. Siap. Ya udah. Intinya sih begitu yang berkaitan dengan Ganjaris, baik itu organ-organ sayapnya, misalnya Ganjaris muda, habis itu Gosgan, apalagi ada Srigan. Semoga nggak apa-apa, nggak ada masalah, di info aja. Karena kan kita pada dasarnya satu, Ganjaris itu aja. Oke, saya rasa itu. Saya kembalikan, mohon maaf teman-teman, bukannya saya nggak mau buka pertanyaan lagi, cuma sesinya ini bagi saya untuk malam ini cukup, biar kita nggak terlalu malam dan kita nggak terlalu kemana-mana. Begitu dia, saya sudahi, nanti lebihnya kita bisa diskusi nanti di grup. Nanti kalau teman-teman misalnya pengen konsultasi lebih, tanya lagi lebih lanjut lagi, ya silakan nanti bisa hubungi saya, Pak Bagus atau Mas Jojo atau Mas Agung, seperti itu di grup. Kita di grup admin ada semua kok. Atau misalnya ke Mas Ega. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada perkataan atau misalnya ada perbuatan atau misalnya sikap, bahasa tubuh dan sebagainya yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman. Mohon maaf banget kalau misalnya itu terjadi dan itu hanya sekedar kehilapan saja. Saya kembalikan ke Mas Dharma. Monggo Mas Dharma. Mas Dharma, untuk ini statement sekaligus ditutup untuk acara kita pada malam hari ini. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu luar biasa dan berapi-api Mas Dani menyampaikan materi. Nah, mungkin untuk memudahkan kita untuk mengingat materi yang disampaikan Mas Dani, Mas Bagus bisa bikin semacam grup untuk memfollow up apa yang disampaikan ini supaya tidak terputus gitu. Saya pikir seperti itu. Luar biasa peserta sampai saat ini berjumlah 31 orang. Ini sudah lumayan sebagai modal kita untuk mengembangkan akun-akun Ganjaris. Nah, untuk itu sebelum ditutup barangkali kita bisa ada sesi foto nggak, Mas? Oh, siap, bisa banget. Ya. Iya. Sebentar, saya stop recording dulu ya. Gitu dia, bentar.